Pemurnian Ki terkuat. Episode 51-55. Bab 51, itu dia. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Ekspresi Dingran dingin, dan dia tidak bermaksud mendentingkan gelas dengan Lee Zixuan. Lee Zixuan masih tersenyum, memegang gelas anggur, dengan paksa menyentuh gelas anggur yang diletakkan Dingran di atas meja, lalu menyesapnya. Cantik, minumlah anggurnya, ayo ngobrol. Kata Lee Zixuan, dia hendak duduk di samping Dingran. Pergi, kata Dingran dingin. Pelacur bau, benar-benar tak tahu malu. Seorang pria bertubuh besar di belakang Lee Zixuan mengutuk dan bergegas ke depan. Jangan kasar sekali. Lee Zixuan menghentikan pria besar itu dengan isyarat, tapi senyumannya menghilang. Ketika para tamu di sekitar melihat pemandangan ini, mereka semua menggelengkan kepala. Sayangnya bunga lain akan dirusak oleh Lee Zixuan. Siapakah Lee Zixuan? Dia adalah satu-satunya putra Li Zhengrong, bos bawah tanah di kota Jianghai. Li Zhengrong sangat mencintai putra ini, jadi Lee Zixuan pada dasarnya berjalan menyamping di kota Jianghai. Dia harus memberinya wajah hitam dan putih, kalau tidak dia akan menyinggung Li Zhengrong. Lee Zixuan adalah pelanggan tetap Grand Bar. Di sini, dia tidak tahu berapa banyak wanita yang dirugikan. Selama dia tertarik, tidak ada yang bisa melarikan diri. Lee Zixuan memandang Dingran, lalu ke Fang Yu dan Fatih Liu yang duduk di meja yang sama dengan Dingran. Kalian berdua keluar dari sini dan biarkan aku berbicara baik dengan wanita cantik ini. Lee Zixuan berkata dengan dingin. Liu gemuk belum pernah minum banyak sebelumnya, dan jumlah alkoholnya sangat sedikit. Setelah meminum secangkir es teh Long Island, dia menjadi sedikit mabuk. Saat kepalanya panas, dia malah menamparkan meja. Kamu pikir kamu ini siapa? Guru Ding berkata bahwa aku tidak ingin minum bersamamu lagi. Tahukah kamu bagaimana menghormati orang lain? Sebelum Fatih Liu selesai berbicara, seorang pria bertubuh besar di belakang Lee Zixuan berjalan ke arahnya. Jangan bergerak, ambilkan aku sebotol anggur. Lee Zixuan berkata pada pria itu. Pria besar itu segera berbalik dan mengambil separuh whisky yang tersisa di geladak dan menaruhnya di tangan Lee Zixuan. Siswa itu sudah selesai, beraninya dia menghadapi Lee Zixuan. Bukankah ini mencari kematian? Semua tamu di sekitar menunjukkan rasa kasihan. Kenapa kamu tidak bicara lagi? Teruslah bicara, bukankah tadi sangat keras? Lee Zixuan tersenyum dingin sambil memegang botol anggur di tangannya. Aku. Fatih Liu sudah sedikit sadar, dengan keringat dingin di dahinya. Berhenti. Dingran memucat dan berteriak. Oh, cantik, ada yang ingin kamu katakan? Lee Zixuan bertanya sambil tersenyum. Dia hanya seorang pelajar. Kamu tidak bisa, kata Dingran cemas. Yang paling aku benci adalah siswa yang tidak punya otak seperti ini. Sebelum Dingran selesai berbicara, Lee Zixuan mengambil botol anggur dan membantingnya ke kepala Fatih Liu. Wajah Dingran berubah drastis, dan dia berteriak. Namun detik berikutnya, tidak terdengar suara kaca pecah. Pada titik tertentu, Fang Yu berdiri dan meraih tangan Lee Zixuan yang memegang botol anggur. Lee Zixuan mengertakkan gigi dan mencoba sekuat tenaga untuk menghancurkan botol itu, tetapi dia tidak bisa bergerak. Tangan Fang Yu seperti penjepit besi, menggenggam erat tangan Lee Zixuan. Nak, aku menghitung 3 kali dan segera melepaskan tanganku. Jika tidak, aku ingin kamu menyesalinya selamanya. Lee Zixuan memelototi Fang Yu dan berkata dengan marah. Tidak perlu berbunyi bip 3 kali, aku akan melepaskannya sekarang. Kata Fang Yu sambil melepaskan tangannya. Tapi Lee Zixuan tiba-tiba merasakan sakit di pergelangan tangannya, dan dia tidak bisa memegang botol itu sama sekali. Brengsek, botol anggur jatuh ke tanah dan gelasnya pecah. Ada apa? Apa yang terjadi? Sepupu Fatih Liu, Luo yang bergegas mendekat, dan ketika dia melihat Lee Zixuan, wajahnya langsung menjadi pucat. Suan, Sao Suan, Luo yang membungkuk hormat kepada Lee Zixuan. Lee Zixuan terlihat jelek sambil memegangi pergelangan tangan kanannya. Luo yang mengangkat kepalanya dan melihat Fatih Liu dan Fang Yu, ekspresinya pucat. Bagaimana dua hal sialan ini bisa memprovokasi Lee Zixuan? Sepupu, itu mereka. Fatih Liu hendak berbicara. Diam. Luo yang segera menyela Fatih Liu. Sepupu, pria gendut ini, apakah sepupumu?
Li Zixuan sedikit menyipitkan mata dan menatap Luo Yang. Luo Yang berkeringat di dahinya dan berkata, Xuan Shao, meskipun dia adalah sepupuku, jika ada sesuatu yang dia lakukan yang membuat Xuan Shao tidak puas, aku tidak akan pernah menyukai Xuan Shao meskipun dia berpendidikan. Kalian berdua, cepat minta maaf pada Shao Xuan. Luo Yang berteriak pada Fatih Liu lagi. Minta maaf. Apakah menurutmu permintaan maaf itu cukup? Li Zixuan berkata dengan dingin. Xuan, Shao Xuan, apa lagi yang harus dia lakukan, kamu? Luo Yang membungkuk dan bertanya. Aku akan meledakkan kepala mereka dengan sebotol anggur. Li Zixuan berkata dengan mata cemberut. Bagus, bagus. Shao Xuan lakukan apapun yang kamu mau, kata Luo Yang. Kemudian Luo Yang menarik Fatih Liu dan berkata, Liu Dong, kemarilah. Fatih Liu tidak menyangka bahwa Luo Yang, sebagai sepupunya, tidak hanya tidak membelanya, tetapi juga berdiri di sisi Li Zixuan dan mengajarinya. Fatih Liu tampak pucat dan ingin berbicara. Jangan bicara omong kosong, biarkan Xuan Shao memecahkan botolnya. Luo Yang meraung. Li Zixuan adalah tamu terhormat di Grand Bar dan tidak boleh tersinggung, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Dia mengambil posisi manajer dengan susah payah dan tidak boleh kehilangan posisinya karena kejadian ini. Li Zixuan mengambil sebotol anggur lagi. Fatih Liu berdiri diam, seluruh tubuhnya gemetar. Pria gendut, jangan takut, aku akan meledakkan kepala anak ini dulu. Li Zixuan tersenyum kejam, mengangkat botol anggur, dan tiba-tiba melemparkannya ke kepala Fang Yu. Brengsek, Fang Yu meledakkan botol itu dengan pukulan. Anggur merah di dalamnya terciprat keluar, memercik ke wajah Li Zixuan. Ada seruan seru di sekitar. Sial, dia berani melakukan ini. Benar-benar lelah dengan hidup. Li Zixuan menyentuh minuman keras di wajahnya, matanya sangat dingin. Ganggu tangan dan kakinya. Dengan perintah, beberapa pria besar di belakang Li Zixuan bergegas maju, dengan agresif, dan menembak Fang Yu. Ekspresi Fang Yu acuh tak acuh, berdiri diam, membuat beberapa pukulan. Bang, bang, bang. Beberapa pria besar kekar satu demi satu dipukuli oleh Fang Yu, jatuh ke berbagai posisi di bar, berteriak berulang kali. Melihat pemandangan ini, para tamu di sekitarnya kaget. Bagaimana anak berseragam SMP ini bisa bertarung seperti ini? Benar-benar menyelesaikan pasukan Li Zixuan berpasangan atau berpasangan. Di depan Fang Yu, hanya Li Zixuan yang tersisa. Wajah Li Zixuan muram, dan dia tidak menyangka Fang Yu begitu kuat. Namun, dia tidak takut. Dia adalah putra Li Zhengrong, siapa yang berani memindahkannya ke kota Jianghai? Kamu akan menyesali semua yang telah kamu lakukan sekarang. Li Zixuan memandang Fang Yu, mengeluarkan ponselnya dari saku celananya, dan ingin menelepon. Fang Yu langsung berjalan ke depan dan mengambil ponselnya. Apakah kamu pikir kamu sedang membuat film? Aku akan meneleponmu untuk mendapat kesempatan menyelamatkan tentara. Fang Yu tersenyum sedikit, dan dia meremas teleponnya dengan paksa. Wajah Li Zixuan jelek, melihat Fang Yu di depannya, dia merasa sedikit takut. Tahukah kamu siapa aku? Aku putra Li Zhengrong, benteng. Sebelum Li Zixuan selesai berbicara, Fang Yu terbang dengan telapak tangan dan jatuh ke tanah gelombang www.novelringan.com gelombang dengan darah dan pingsan. Melihat pemandangan ini, lingkungan sekitar menjadi sunyi. Semua orang membuka mata lebar-lebar dan wajah mereka penuh keterkejutan. Li Zixuan, putra kesayangan Li Zhengrong, tersingkir. Ini adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun di kota Jianghai. Apa masalahnya? Pada saat ini, seorang pria berpakaian mewah masuk dari kerumunan di luar dan bertanya dengan keras. Qiyu Shao ada di sini. Bar ini miliknya, dan Xuan Shao adalah teman baik dia, jadi dia pasti tidak akan membiarkan siswa yang memukulnya pergi. Seorang tamu mengenali pria itu dan berkata. Sekilas Qiyu Zuo melihat Li Zixuan terbaring di tanah, wajahnya berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Siapa yang membuat Xuan Shao seperti ini? Wajah Luo yang tidak berdarah, dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia melangkah maju dan berkata, Bos, ya, orang itu. Luo yang menunjuk ke arah Fang Yu. Qiyu Zuo menoleh dan hendak bersumpah. Tapi ketika dia melihat wajah Fang Yu, dia gelisah. Itu dia. Di klub Shenlan hari itu, Fang Yu mengambil tongkat besi dan memukul Yang Su satu persatu. Qiyu Zuo,
yang melihat pemandangan ini dengan matanya sendiri, mengalami mimpi buruk selama beberapa malam setelah kembali ke rumah. Terlalu kejam dan mengerikan. Terlebih lagi, setelah mengalahkan Yang Su seperti itu, Fang Yu tidak melakukan apa-apa, dan masih bisa datang ke bar untuk minum. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu tidak hanya sangat terampil, tetapi juga memiliki latar belakang yang tidak biasa. Itu jelas bukan eksistensi yang bisa diprovokasi oleh Qiu Zuo. Bos, ayo segera panggil penjaga keamanan dan taklukkan bajingan ini, kata Luo Yang dari samping. Bentak, Qiu Zuo menamparkan wajah Luo Yang. Kamu diam, jangan ganggu aku jika kamu ingin mati, kata Qiu Zuo dengan wajah pucat. Bab 52, kamu mabuk. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Saat ini, keamanan bar telah tiba, menunggu Qiu Zuo memberi perintah. Namun Qiu Zuo kini berada dalam dilema dan tidak tahu harus berbuat apa. Di kedua sisi, dia bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Fang Yu melirik Qiu Zuo, lalu menoleh ke Fatih Liu dan berkata, ayo pergi. Liu gendut melihat kekacauan di mana-mana, hatinya penuh ketakutan. Setelah merusak banyak barang dan melukai banyak orang, bisakah mereka pergi dari sini dengan mudah? Melihat Liu gemuk masih linglung, Fang Yu menariknya pergi. Mata indah Dingran terus menatap Fang Yu, dan warna mengalir di matanya. Baru setelah Fang Yu berada jauh dia pulih dan buru-buru mengikutinya. Bos, mereka pergi, kata Luo Yang cemas, menutupi wajahnya. Biarkan saja Fang Yu pergi, setelah Li Zixuan bangun, dia pasti akan menemukan masalah. Qiu Zuo juga mengerti, tapi dia tidak berani. Beraninya dia menghentikan iblis Xiao Yu. Wan Fang Yu berbalik dan menamparnya 2 kali, dia tidak tahan. Biarkan dia pergi. Qiu Zuo menarik napas dalam-dalam dan berkata, lepaskan, bos, pihak Xuan Shao, kata Luo yang penuh semangat. Bentak, itu tamparan lagi. Ku bilang biarkan dia pergi. Apa kamu tidak mengerti? Qiu Zuo awalnya kesal, dan Luo yang masih berteriak di sampingnya, menyebabkan dia keluar. Luo yang mencengkeram pipinya, tidak berani berbicara lagi, hanya menatap punggung Fang Yu, matanya penuh ketakutan. Apa identitas yang dibawa teman sekelas Liu Dong ini? Mengapa bos Qiu Zuo begitu takut padanya? Para penonton terlihat kaget dan banyak bicara. Siswa ini membuat Xuan Shao pingsan. Jadi Qiu Zuo membiarkannya pergi seperti ini. Melihat Qiu Zuo, sepertinya aku sangat takut pada murid itu. Kok bisa? Itu hanya murid, biarkan dia pergi seperti ini. Jika Li Zhengrong datang ke pintu, bagaimana Qiu Zuo akan menjelaskannya? Petik 2. Qiu Zuo merasa cemas, berpikir sejenak, dan berkata kepada Luo Yang, hari ini akan ditutup. Saya ingin memberitahu Bos Li dan membiarkan dia mengirim seseorang ke sana. Fang Yu dan Fatih Liu keluar dari bar, Dingran mengikuti mereka. Wanita memang merupakan makhluk yang paling menyusahkan di dunia. Ini adalah kesimpulan yang diambil Fang Yu setelah hidup selama hampir 5.000 tahun, dan kesimpulan ini tidak membedakan waktu. Fang Yu, kita akan pergi kemana? Fatih Liu belum pulih dari apa yang baru saja terjadi. Pulang ke rumah, jawab Fang Yu sambil menghentikan taksi di pinggir jalan. Aku bersamamu, lagi pula aku gurumu, apakah kamu meninggalkanku di sini dengan begitu kejam? Bagaimana jika orang-orang di bar keluar dan menangkapku nanti? Dingran berkata seolah melihat keengganan Fang Yu. Kamu yang membayar ongkosnya, kata Fang Yu, dan masuk ke dalam mobil. Liu gemuk duduk di kursi penumpang, dan Fang Yu serta Dingran duduk di barisan belakang. Dingran memancarkan aroma samar, dia menatap Fang Yu, matanya yang indah mengalir. Fang Yu, setelah menonton penampilanmu malam ini, aku selalu merasa ini bukan mimpi. Kamu sepertinya memblokir truk dengan tanganmu. Dingran menyipitkan matanya dan berkata dengan lembut. Fang Yu melihat keluar jendela dan berkata, apapun yang ingin kamu bayangkan, lakukan apapun yang kamu inginkan. Aku tidak membayangkannya. Dingran memang sedikit mabuk, berbicara dengan sedikit pesona. Saat kamu mengalahkan orang-orang besar itu tadi, itu tampak seperti adegan dari film. Dingran mencondongkan tubuh ke dekat Fang Yu dan berkata di telinganya. Merasakan panas di telinganya, Fang Yu mengerutkan kening lebih erat. Apa yang ingin dilakukan Dingran? Kamu menyelamatkan guru malam ini,
guru benar-benar ingin memberimu hadiah, kata Dingran, dan sepasang bibir merah menempel di pipi Fang Yu. Fang Yu langsung mengulurkan tangannya untuk mendorong Dingran menjauh, dan berkata dengan ringan, Guru Ding, kamu mabuk. Dingran terkikik dan berkata, aku menggodamu. Fang Yu tidak berkata apa-apa. Ketika Fang Yu kembali ke komunitas Lijiang, saat itu sudah jam 10 malam. Membuka pintu, di dalam sunyi. Sepertinya Wang Yan dan Yu Yuiwei sudah beristirahat. Fang Yu kembali ke kamar dan mengeluarkan dava pemakan esensi yang diperolehnya dari lelaki tua CSU dan meletakkannya di atas meja. Dia telah membaca buku ini secara kasar sebelumnya, dan isinya membuatnya menganggapnya menarik. Hakikat dari esensi-esensi dava terletak pada penggunaan jarum perak untuk memasukkan titik akupuntur Qi, titik akupuntur Qi Chong, dan titik akupuntur Qi Hai. Dengan cara ini, semua katup kavitasi tubuh manusia dapat dibuka untuk memandu esensi keluar, dan kemudian metode hati dapat digunakan. Kumpulkan esensi ini untuk Anda gunakan sendiri. Yang menarik bagi Fang Yu adalah jika metode ini ditingkatkan, dapatkah aura dan tian orang lain digunakan untuk dirinya sendiri? Jika berhasil, Fang Yu tidak perlu mencari alkimia batin monster-monster itu di dunia. Namun, agar gagasan ini dapat terwujud, prasyaratnya harus berupa kajian menyeluruh terhadap metode mental yang menyerap esensi. Fang Yu mengeluarkan kertas dan pena, dan mulai menghitung serta meningkatkan mentalitasnya di atas kertas. Suatu malam berlalu dengan cepat. Keesokan paginya, kelas pertama adalah bahasa Inggris. Dingran masuk ke kelas dengan senyuman dalam seragam kelasnya dan sepasang kacamata tanpa bingkai. Temperamennya berubah kembali, menjadi pendiam dan lembut. Dia tampak menjadi orang yang sama seperti dia sekarang. Melihat Fang Yu, sedikit kepanikan muncul di mata Dingran Mei, dan wajahnya sedikit memerah. Memikirkan adegan di dalam mobil tadi malam ketika dia ingin mencium Fang Yu, dia merasa malu. Dia benar-benar mabuk tadi malam. Untungnya, Fang Yu mendorongnya menjauh. Namun, dalam ingatan, ketika Fang Yu mendorongnya menjauh, matanya penuh rasa jijik. Apa maksudnya? Tidak menyukainya karena jelek, atau apa? Memikirkan hal ini, Dingran tiba-tiba merasa sangat kesal, dan sorot mata Fang Yu berubah. Fang Yu hanya melirik Dingran sebelum berbaring di meja untuk tidur. Setelah mempelajari metode mental menyerap energi spiritual sepanjang malam, dia benar-benar mengantuk. Sepulang sekolah pada siang hari, Fang Yu menerima telepon dari Jiru Mei. Tuan Fang, saya telah menerima kabar bahwa Yang Jian telah meninggalkan Bea Cukai. Saya mendengar bahwa dia telah menerobos ke ranah master seni bela diri. Dia akan segera kembali ke kota Jianghai. Pada saat itu, dia pasti akan menemukannya Anda. Tuan Fang, jika Anda setuju, saya bisa segera membelikan Anda tiket ke Eropa, kata Jiru Mei penuh semangat. Maksudmu, biarkan aku kabur, kata Fang Yu. Tuan Fang, saya tidak bermaksud begitu, tapi Yang Jian telah menembus ranah Grandmaster. Jika Anda menghadapinya secara langsung, saya khawatir, kata Jiru Mei dalam nada khawatir. Tidak apa-apa, ahli bela diri, tidak perlu terlalu panik, kata Fang Yu. Tapi, Jiru Mei ingin mengatakan sesuatu, tapi pada akhirnya dia tetap tidak mengatakannya. Dia tahu bahwa pemuda kuat seperti Fang Yu pasti memiliki semangat yang lebih tinggi dari langit. Biarkan Fang Yu melarikan diri tanpa perlawanan. Dia tidak hanya tidak setuju, tetapi dia mungkin juga merasa bahwa dia mempermalukannya, jadi lebih baik tidak mengatakannya. Begitu telepon Jiru Mei ditutup, telepon Tang Mingde datang. Setelah terhubung ke gelombang www.novelringan.com gelombang, apa yang dikatakan Jiru Mei hampir sama, dan Fang Yu harus menghindari tepian untuk sementara. Namun Fang Yu juga menolak. Setelah menutup telepon, Fang Yu berdiri di depan jendela kelas dan sedikit menyipitkan mata saat dia melihat ke bawah ke arah siswa yang sibuk di gerbang sekolah. Yang Jian, Budo Tuan, yang disebut Master Seni Bela Diri sebenarnya adalah seorang biksu di masa yayasan. Hanya ada satu kesenjangan antara periode pembangunan pangkalan dan periode pemurnian gas, tetapi kesenjangan kekuatannya cukup besar. Dalam keadaan normal, seorang biksu di tahap dasar dapat mengalahkan 20 biksu di tahap pemurnian Qi tingkat 12, dan ini tidak berlebihan. Kultivator pada masa pemurnian tidak dapat melepaskan Qi yang sebenarnya,
Namun kultivator pada masa pembangunan pangkalan sudah dapat menggunakan ki yang sebenarnya untuk memecahkan batu. Tentu saja, Fang Yu berbeda dari biksu biasa. Dari terobosannya ke lantai 13 periode pemurnian ki, dia memulai jalan yang belum pernah dilalui siapapun sebelumnya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi di depannya, dia hanya bisa terus berjalan. Bagaimanapun, tujuannya adalah untuk membangun fondasi, yang merupakan satu-satunya motivasi baginya untuk hidup. Fang Yu penuh dengan pikiran, tetapi tiba-tiba menyadari bahwa seorang gadis sedang berdiri di jalan di seberang gerbang sekolah. Zhao Xuanger lah yang mengambil cuti beberapa hari. Meski jauh, penglihatan Fang Yu masih bisa mengetahui ekspresi Zhao Xuang saat ini. Kebencian, kejam, tegas. Apa yang dia lakukan di sana? Mungkinkah? Fang Yu bertanya dalam hatinya. Benar saja, Fang Yu melihat Tang Xiaorou. Tang Xiaorou keluar dari gerbang sekolah dan langsung menemui Zhao Xuanger. Setelah Zhao Xuanger melihatnya, ekspresi aslinya menghilang seketika dan digantikan dengan wajah tersenyum. Keduanya pergi ke pinggir jalan bersama, bercanda sambil berjalan. Tang Xiaorou tetap bodoh seperti biasanya. Fang Yu sedikit menyipitkan mata dan berbalik untuk meninggalkan kelas. Babak 53, Zhao Xuanger yang kejam. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Tang Xiaoruan dan Zhao Xuanger berjalan di jalan, berbicara dan tertawa. Keduanya berbaikan tadi malam. Tadi malam, Zhao Xuanger menelepon Tang Xiaorou. Di telepon, Zhao Xuanger menangis dengan sedihnya, mengatakan bahwa dia dulu menyukai orang yang salah, dan apa yang dia katakan di Senlan Hui hari itu hanyalah kemarahan. Dia meminta maaf kepada Tang Xiaorou dan meminta pengampunan. Bagaimanapun, dia adalah teman baik di sekolah menengah selama lebih dari 2 tahun. Hati Tang Xiaorou melunak, dan dia menerima permintaan maaf Zhao Xuang, dan keduanya berdamai seperti sebelumnya. Pagi ini, Zhao Xuanger mengirim pesan teks ke Tang Xiaorou, memintanya pergi berbelanja dan makan bersama di siang hari, seperti sebelumnya. Tang Xiaorou tentu saja tidak akan menolak, jadi keduanya berjalan bersama. Xuanger, kamu sudah meminta cuti selama beberapa hari. Kapan kamu kembali ke kelas? Sekarang sudah sangat dekat dengan ujian masuk perguruan tinggi. Kamu selalu meminta cuti dan akan sulit untuk mengikutinya. Tang Xiaorou memandang Zhao Xuanger dengan cemas. Zhao Xuanger tersenyum dan berkata, saya akan kembali ke kelas besok, dan mengambil cuti hari ini sebagai cara untuk menenangkan diri dan mengurangi stres. Itu bagus sekali. Tang Xiaorou tersenyum. Keduanya terus berkata bahwa mereka terus berjalan, tanpa sadar, dan berjalan ke jembatan penyeberangan tua. Di bawah jembatan tersebut terdapat Li Jiang yang terkenal di kota Jianghai. Jembatan penyeberangan ini dibangun di sudut tersempit Li Jiang, dan sungainya bergolak. Jembatan ini berada sekitar 15 meter di atas permukaan sungai, dan Anda dapat melihat pemandangan sungai yang indah. Banyak wisatawan datang ke kota Jianghai dan memilih untuk memotret jembatan penyeberangan ini. Namun jembatan penyeberangan ini telah dibangun selama hampir 100 tahun, usianya relatif tua dan faktor keamanannya relatif rendah. Pegangan di jembatan ini sangat pendek, hanya mencapai pinggang seseorang. Oleh karena itu, peringatan berwarna kuning dipasang di pegangan tangan jembatan, jangan bersandar pada pegangan tangan. Zhao Xuanger dan Tang Xiaorou berjalan ke tengah jembatan penyeberangan dan berhenti. Hari ini hari Rabu, tidak banyak pejalan kaki di jembatan penyeberangan. Daerah sekitarnya sangat sepi, hanya suara aliran sungai yang lewat saja yang terdengar. Aku masih ingat saat pertama kali kita bertemu di SMA, kita sering datang ke sini untuk melihat pemandangan. Zhao Xuanger berkata pada Tang Xiaorou sambil tersenyum. Ya, waktu berlalu begitu cepat, 2 tahun telah berlalu. Mata indah Tang Xiaorou penuh kenangan. Setelah kita lulus, semakin sedikit kesempatan untuk datang ke sini melihat pemandangan bersama, kata Zhao Xuanger. Tidak, bahkan setelah lulus. Mata Zhao Xuanger bergerak sedikit, dan ada gelombang gemetar, tapi dia dengan cepat menjadi bertekad. Saat ini, tidak ada pejalan kaki di jembatan penyeberangan tersebut. Ini adalah peluang besar. Xiaorou, lihat ke bawah jembatan, sepertinya banyak ikan yang muncul, kata Zhao Xuanger. Benar-benar, Tang Xiaorou melangkah maju, meletakkan tangannya di pegangan, dan melihat ke bawah jembatan. Mata Zhao Xuanger bersinar dengan racun yang mengerikan,
dan dia berjalan di belakang Tang Xiaorou. Kenapa aku tidak bisa melihat? Tang Xiaorou menjulurkan kepalanya, melihat ke dasar jembatan, mencari ikan yang dikatakan Zhao Suanger. Pada saat ini, Zhao Suanger mendorong keras ke belakang Tang Xiaorou. Tang Xiaorou berteriak, kehilangan pusat gravitasinya dan langsung jatuh ke sungai yang bergejolak. Tang Xiaorou, jangan salahkan aku. Kamu menghancurkan mimpiku dulu, jangan salahkan aku karena terlalu kejam. Mata Zhao Suanger menyeramkan, tetapi wajahnya menunjukkan senyuman bahagia setelah balas dendam, ekspresinya tampak mengerikan dan menyimpang. Serius, pada titik kekejaman ini, kamu benar-benar melebihi ekspektasiku. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari belakang Zhao Suanger. Wajah Zhao Suanger sedikit berubah, dan dia melihatnya sekilas dari sudut matanya. Fang Yu, bagaimana dia bisa muncul di sini? Begitu dia melihat Fang Yu, Zhao Suanger teringat adegan di mana Yang Su dihancurkan dengan tongkat besi di klub Shenlan sebelumnya, dan dia merasa sedikit ketakutan. Tapi mungkin karena balas dendam, dia tiba-tiba merasa tidak takut. Bagaimana dengan Fang Yu? Mustahil baginya untuk melihat apa yang baru saja terjadi. Sebelum Zhao Suanger memulai, dia telah mengamati lingkungan sekitar dan memastikan bahwa tidak ada orang di dekatnya sebelum dia melakukannya dengan tegas. Sambil memikirkannya, ekspresi Zhao Suanger menjadi panik dan cemas. Fang Yu, kamu datang tepat, Xiaorou tidak sengaja terjatuh, apa yang harus aku lakukan? Cepat panggil polisi. Zhao Suanger berpura-pura sangat realistis, dan matanya merah. Fang Yu sedikit mengernyit melihat Zhao Suanger yang sedang tampil. Hanya ada kita berdua di sini, jangan berpura-pura, kata Fang Yu. Ekspresi Zhao Suanger terhenti. Dia tidak menyangka Fang Yu akan melihatnya. Dia telah memperhatikan dengan jelas sebelum dia mulai, tidak ada seorang pun di sekitar. Aku tidak mengerti maksudmu, kata Zhao Suanger dengan sedikit perubahan wajah. Hati manusia memang menakutkan. Saya telah melihat banyak orang dengan psikologi menyimpang seperti Anda, tetapi di antara orang-orang ini, usia Anda relatif muda. Bahkan jika kamu melihatnya, apa yang dapat kamu lakukan? Tidak ada kamera di sekitar sini, dan tidak ada pejalan kaki lain. Apa yang kamu katakan saja tidak dapat digunakan sebagai bukti. Zhao Suanger tertawa tidak bermoral, tentu saja. Aku tahu kamu bisa bertarung, kamu bisa membunuhku. Namun, Tang Xiaorou tidak bisa diselamatkan lagi, hahaha. Posisi ini dipilih dengan cermat olehnya, dan dia bisa melakukannya itu tanpa menyadarinya. Untuk membalas Tang Xiaorou, dia telah memikirkan beberapa rencana sebelumnya. Tebas wajahnya dengan pisau, bawa dia ke gang, dan berikan kepada gangster. Tetapi jika Zhao Suanger melakukan rencana ini, dia harus masuk dan tidak bisa keluar. Dengan kekuatan keluarga Tang, Zhao Suanger akan berakhir dengan menyedihkan. Oleh karena itu, dia memilih metode yang paling absolut. Bawa Tang Xiaorou ke jembatan penyeberangan ini dan dorong dia ke sungai. Dengan melakukan itu, dia dapat membalas Tang Xiaorou dan berpura-pura menjadi kecelakaan. Dia tidak harus memikul tanggung jawab apapun. Tidak diperlukan bukti lain, saya melihatnya. Itu buktinya, kata Fang Yu. Hahaha, Zhao Suanger tertawa nakal, Fang Yu, tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak di sini, Tang Xiaorou sudah mati, kamu tidak dapat melakukan apapun padaku. Petik 2. Benteng. Fang Yu melangkah maju dan menamparkan wajah Zhao Suanger. Zhao Suanger menjerit, dan beberapa gigi terlepas dan jatuh ke tanah, hanya merasa pusing. Tang Xiaorou masih bisa diselamatkan. Dan kamu belum diselamatkan. Setelah berbicara, Fang Yu melompat dari jembatan ke sungai. Beberapa detik kemudian, dia melompat keluar dari sungai dan meletakkan tangan Tang Xiaorou di tanah di tepi pantai. Tang Xiaorou tidak memiliki masalah serius, paling banyak dia hanya minum beberapa teguk air sungai lagi. Fang Yu bisa saja menghentikan Zhao Suanger sebelum dia melakukannya, tapi dia tidak melakukannya. Karena Tang Xiaorou memang terlalu bodoh dan butuh pelajaran. Tanpa pelajaran ini, dia akan dengan mudah mempercayai Zhao Suanger lain kali. Tang Xiaorou basah kuyup, wajahnya pucat dan tubuhnya gemetar. Dibandingkan dengan pukulan fisik, hatinya dipukul lebih keras. Zhao Suanger sebenarnya ingin membunuhnya. Teman yang telah bersamanya selama lebih dari 2 tahun ini ingin membunuhnya.
Saya memikirkan panggilan telepon yang dilakukan Zhao Xuanger tadi malam, apa yang dikatakan Zhao Xuanger di jembatan tadi, dan ekspresi terselubung itu. Tang Xiaorou hanya merasakan kengerian sesaat. Membaca www.uukansu.com. Saya menyarankan agar orang ini ditangani oleh Tang Xi, kata Fang Yu. Apakah dia masih di jembatan? Aku ingin bertemu dengannya. Tang Xiaorou berkata dengan lembut. Dia seharusnya tidak bisa bergerak saat ini, kata Fang Yu. Beberapa menit kemudian, Fang Yu dan Tang Xiaorou kembali ke jembatan penyeberangan. Zhao Xuanger masih terbaring di tanah, memegangi pipinya yang bengkak. Melihat Tang Xiaorou kembali tanpa cedera, matanya penuh ketakutan, diikuti oleh kebencian yang tak ada habisnya. Zhao Xuanger, aku hanya ingin tahu satu hal ketika aku kembali, mengapa kamu begitu membenciku? Tang Xiaorou memandang Zhao Xuanger dan menjadi dingin. Hahaha, kenapa aku membencimu? Apa kamu sendiri tidak memahaminya? Aku sudah menjadi daun hijau di sisimu selama lebih dari 2 tahun sebagai teman baik bersamamu, membuat bungamu semakin indah. Aku naksir Yang Su selama lebih dari 2 tahun, tapi mata Yang Su selalu tertuju padamu. Sebelum Yang Su mengatakan bahwa dia menyukaiku, aku pikir itu benar. Periode itu adalah saat yang paling membahagiakan bagiku, jika aku bisa teruskan saja, tapi itu karena kamu lagi. Kamu menghancurkan mimpiku. Kamu menghancurkan segalanya tentangku. Setiap kali aku melihat senyuman di wajahmu, aku jadi sakit, tahu. Zhao Xuanger meraung histeris, dengan mata merah darah dan kebencian di matanya. Meskipun dia sudah siap secara mental, Tang Xiaorou merasa sangat tidak nyaman saat melihat kebencian di mata Zhao Xuanger. Dia tidak berdaya dan tidak dapat berbicara. Apa ini? Dia menganggap Zhao Xuanger sebagai sahabatnya, tetapi Zhao Xuanger menganggapnya sebagai musuh. Dia berpikir bahwa Zhao Xuanger ingin berdamai dengannya dengan tulus, tetapi kenyataannya Zhao Xuanger ingin membunuhnya. Bab 54, tes pertama. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Fang Yu memberitahu Tang Xi untuk berurusan dengan Zhao Xuanger. Keamanan pribadi Tang Xiaorou penting, Tang Xi tentu saja tidak akan menganggap entengnya, dan segera bergegas. Zhao Xuanger dibawa pergi oleh Tang Xi. Tang Xiaorou tidak mengucapkan sepatah kata pun, dia tidak memiliki tenaga untuk berbicara. Dia lelah, dia ingin istirahat. Jadi dia mengambil cuti dan pulang. Sore harinya, Fang Yu sedang berbaring di atas meja dengan mata tertutup dan beristirahat. Namun, meski matanya terpejam, hatinya masih menjalankan perhitungan mental dari Dava yang melahap esensi. Penelitian tadi malam menunjukkan kemungkinan itu kepadanya. Selama dia diberi sedikit waktu lagi, dia dapat berhasil meningkatkan Dava yang melahap esensi, menjadikannya teknik kultivasi yang tidak menyerap esensi, tetapi menyerap ki spiritual. Rumah sakit pusat, bangsal VIP. Li Zixuan sedang berbaring di ranjang rumah sakit dengan kain kasa tebal di pipi kirinya. Seorang pria parubaya yang mengesankan dan bersemangat berdiri di samping ranjang rumah. Sakit, tangannya terkepal, wajahnya pucat. Dialah orang besar yang bisa membuat kota Jianghai gemetar dengan kakinya yang menghentak, Li Zhengrong. Li Zhengrong berada di Nandu tadi malam untuk membicarakan bisnis dengan pelanggan. Dia mendengar bahwa Li Zixuan dipukuli dan dilarikan kembali dalam semalam. Melihat situasi tragis Li Zixuan, Li Zhengrong hanya merasakan ki dan darah melonjak serta kepalanya pusing. Li Zixuan adalah anak satu-satunya. Meskipun dia sangat ketat terhadap Li Zixuan di saat-saat normal, dia hanya bersikap verbal dan tidak pernah memukul atau memarahinya. Tapi sekarang, Li Zixuan ditampar di bar dan pingsan. Ini tidak hanya mengenai wajah Li Zixuan, tetapi juga memukul wajah Li Zhengrong. Li Zixuan sudah bangun, dan melihat Li Zhengrong di sebelahnya, dia berkata dengan getir, "Ayah, kamu harus membalaskan dendamku. Patahkan anggota tubuh bajingan itu dan kirimkan kepadaku. Kerugian yang dia sebabkan padaku, aku akan membayarnya 10 kali lipat." Li Zhengrong tampak galak dan berkata, "Jangan khawatir, Zixuan, saya telah mengirim semua orang saya untuk menemukan orang ini. Meskipun kota Jianghai besar, kota itu masih di bawah kendali saya atas Li Zhengrong. Bahkan jika orang ini bersembunyi di bawah tanah lubang tikus, aku akan menggalinya keluar."
Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Namun hari ini, dia berjalan lebih lambat. Karena dia merasa aneh. Saat ini dia sudah berjalan di jalan setapak yang sangat sepi dan tidak ada pejalan kaki. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan dedaunan pohon-pohon kecil di kedua sisinya mengeluarkan suara yang bertele-tele. Saat itu, seorang pengantar berseragam sedang mengendarai sepeda listrik dan berbelok di tikungan. Apakah kecepatannya cepat atau lambat, dia harus melewati sisi Fang Yu. Saat ini, Fang Yu menembak. Ia langsung mengangkat kakinya dan menendang sepeda listrik yang sedang bergerak maju. Brengsek, roda belakang sepeda listrik langsung ditendang oleh Fang Yu. Meski pengantar barang yang duduk di atas sepeda listrik itu merasa ngeri, ia bereaksi cepat dan meninggalkan sepeda listrik itu dengan sebuah tendangan. Di udara, pengantar barang merogoh saku bagian dalam kemejanya dan mengeluarkan pistol kecil dengan bentuk yang aneh. Fang Yu tidak ragu-ragu, dan membanting makanan itu. Wajah pengantar barang berubah drastis, namun sebelum pukulan Fang Yu mengenai dirinya, ia berhasil menarik pelatuknya dan menembakkan peluru hitam. Ledakan. Fang Yu meledakkan dada pengirim barang dengan pukulan, dan meledakkan pengirim barang tersebut. Namun pelurunya sudah keluar dan mengarah langsung ke dahi Fang Yu. Fang Yu langsung mengangkat tangannya di antara petir dan batu api, dan menepuk pelurunya. Ledakan. Dengan suara teredam, peluru itu meledak ke udara, mengeluarkan semburan kabut hitam. Bom gas. Fang Yu sedikit mengernyit, mengembunkan Zenki, dan kemudian melepaskannya ke seluruh tubuhnya. Ledakan. Sebuah Zenki kemerahan muncul dari Fang Yu, langsung menghilangkan kabut hitam tebal. Kabut hitam menyentuh dedaunan di sisi pohon kecil, dan daunnya langsung menguning. Fang Yu perlahan berjalan menuju si pembunuh yang terbaring lebih dari 10 meter dan mengenakan seragam Takewei. Saya harus mengatakan bahwa metode Anda dalam mengatur pembunuhan cukup banyak. Fang Yu berkata sambil tersenyum. Untuk membunuhnya, organisasi Valet pertama-tama menggunakan senapan sniper, lalu bom, lalu jarum racun, dan sekarang bahkan bom gas pun berdatangan. Setelah kegagalan ini, bukankah sebaiknya Anda menggunakan roket itu lain kali? Kata Fang Yu. Pembunuh berseragam Takewei, memegangi dadanya, menatap tatapan Fang Yu, penuh ketakutan. Orang ini hanyalah monster. Peluru gas yang dia gunakan tadi adalah salah satu pembunuh utama di organisasi Valet. Meski pelurunya kecil, namun kandungan gas beracun di dalamnya tidak sedikit. Menurut rencana awal, dia hanya perlu mendekati Fang Yu dan menembakkan peluru gas beracun, dan rencananya berhasil. Fang Yu akan mati mendadak jika dia menghirup sedikit gas beracun. Namun menurut saya paruh pertama rencana itu tidak berhasil, tetapi paruh kedua melebihi ekspektasi. Fang Yu tidak hanya dengan mudah menghilangkan gas beracun itu, tetapi dia juga tidak terluka. Ini jauh melebihi ekspektasi. Organisasi Valet membuat kesalahan yang sangat serius dalam menilai kekuatan Fang Yu. Jika ini terus berlanjut, kerugian organisasi akan semakin parah. Pembunuhnya menatap Fang Yu dengan tatapan ngeri. Dia ingin mengirim pesan kembali ke markas, tapi dia tahu bahwa dia mungkin tidak punya kesempatan. Fang Yu memandang si pembunuh dan bertanya, "Saya kira Anda tidak tahu lokasi spesifik dari markas besar organisasi Valet." Wajah si pembunuh sedikit berubah, dan dia tidak berkata apa-apa. Pembunuh ini bukanlah manusia biasa, dia memiliki basis budidaya 5 tingkat selama periode pemurnian Qi. Fang Yu melangkah maju dan meletakkan tangan kanannya di kepala si pembunuh. Gunakan saja kamu untuk menguji esens-esens Dava yang ditingkatkan. Dengan senyuman di wajahnya, Fang Yu merenungkan metode mental yang telah dia tingkatkan tadi malam. Ada kilatan cahaya di tangan kanannya. Wajah si pembunuh berubah drastis, dan dia hanya merasakan dantian di tubuhnya terasa panas. Energi sebenarnya di seluruh tubuhnya secara paksa diserap kembali ke dantiannya secara tak terkendali. Dantian perlahan melebar. Boom! Daya tahan dantian mencapai batasnya dan langsung meledak. Pembunuhnya memuntahkan darah dan matanya pecah. Fang Yu menarik tangan kanannya, dan si pembunuh jatuh ke tanah, kehilangan nyawanya. Meskipun eksperimennya gagal, mata Fang Yu sangat bersemangat. Karena langkah sebelumnya pada dasarnya berhasil. Satukan semua ki sejati di tubuh orang lain kembali ke dantian dan ubah menjadi ki spiritual. Fang Yu melakukan kesalahan pada langkah terakhir, dan gagal menyerap aura dantian di tubuh si pembunuh.
Pada langkah ini, waktu penyerapan harus tepat, jika tidak energi spiritual dalam dantian akan mengalir mundur, yang akan meledakkan dantian tersebut dan menghentikan semua upaya sebelumnya. Namun poin ini dapat dikuasai hanya dengan beberapa percobaan. Setelah membuang mayat si pembunuh, Fang Yu pulang dengan perasaan puas. Kembali ke komunitas Li Jiang, Fang Yu melihat Wang Yan mengepel lantai segera setelah dia membuka pintu. Xiao Yu, kamu kembali. Wang Yan tersenyum saat melihat Fang Yu. Yu Yuiwei seharusnya pergi ke latihan, tapi dia belum kembali. Fang Yu duduk di sofa, menggigit biji melon, dan bertanya, Bibi Wang, apakah kamu sudah mendapatkan pekerjaan? Bibi Wang terdiam ketika dia sedang mengepel lantai, dan menjawab, belum. Apakah situasi ekonomi sekarang begitu buruk? Pekerjaan sangat sulit didapat. Fang Yu bertanya dengan bingung. Membaca www.ukansu.com. Saya tidak memiliki pendidikan, tidak memiliki keterampilan profesional, dan usia yang relatif tua. Banyak perusahaan yang tidak membutuhkan karyawan seperti saya. Wang Yan berkata sambil tersenyum masam. Bibi Wang, masakanmu sangat enak, bukankah sulit mencari pekerjaan lain di restoran? Kata Fang Yu. Mendengar kata-kata ini, Wang Yan menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, saya tidak memiliki sertifikat keahlian untuk koki, jadi tidak mudah mencari pekerjaan di restoran. Fang Yu sedikit mengernyit dan berkata, Bibi Wang, jika kamu membutuhkannya, aku bisa meminta temanku mencarikanmu pekerjaan. Wang Yan melambaikan tangannya dengan cepat dan berkata, Xiao Yu, betapa malunya aku merepotkanmu sepanjang waktu. Bagaimana dengan temanmu? Dia bisa memberiku dan Yuiwei akomodasi gratis. Aku sudah sangat berterima kasih padanya. Fang Yu mengetahui karakter Wang Yan dan tidak berbicara lagi. Ngomong-ngomong, Xiao Yu, hari ini adalah hari ulang tahun Yuiwei, ayo kita keluar makan malam nanti, kata Wang Yan. Oke, Fang Yu langsung setuju. Pada pukul 6.30 sore, Yu Yuiwei kembali ke rumah tepat waktu. Yu Yuiwei melompat gembira ketika Wang Yan mengatakan dia akan keluar untuk makan dan merayakan ulang tahunnya. Setelah setengah jam, ibu dan putrinya akhirnya berpakaian dan siap keluar. Di mana makannya? Fang Yu bertanya. Pergi ke restoran Ande, jawab Wang Yan. Ini adalah restoran barat kelas atas yang dia pilih sejak lama. Ada banyak cabang di kota Jianghai. Konsumsi restoran barat ini sangat tinggi, setidaknya 1.000 yuan per orang. Jika hanya untuk merayakan ulang tahun Yu Yuiwei, Wang Yan tidak akan pernah memilih restoran ini. Tapi pentingnya makanan ini adalah untuk berterima kasih kepada Fang Yu, jadi dia tidak boleh pelit. Sekalipun dia miskin, Fang Yu harus menghiburnya. Ini adalah satu-satunya cara dia bisa membalasnya. Babak 55, makan malam ulang tahun. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat. Novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Fang Yu tahu ide-ide Wang Yan, jadi dia tidak menolak. Ketiga orang itu naik taksi ke Ande Western Restaurant. Ande Western Restaurant adalah restoran kelas atas yang dianugerahi 3 bintang Michelin. Untuk makan di sini, Anda harus membuat janji terlebih dahulu. Wang Yan membuat janji lebih awal. Dipimpin oleh pelayan, ketiganya berjalan ke ruang makan dan duduk di meja dekat jendela. Pelayan mengirimkan menu ke masing-masing dari ketiganya. Tidak banyak hidangan di menu, tetapi harganya cukup tinggi. Steak sirloin 400 gram berharga 800 yuan. Secangkir es krim buah sebenarnya berharga 180 yuan. Tapi Wang Yan sudah siap mental dan tersenyum pada Fang Yu dan berkata, Xiao Yu, pesan saja apapun yang kamu mau. Fang Yu melirik menu dan memesan set makanan utama. Yu Yuiwei, kamu juga memesannya. Wang Yan memandang Yu Yuiwei yang ragu-ragu. Yu Yuiwei melihat harga hidangan di menu dan meminta beberapa ratus yuan sesuka hati. Untuk sementara waktu sangat sulit, dan dia tidak tahu harus memesan apa. Meskipun Wang Yan jarang menyebutkan hal itu kepadanya, dia tahu bahwa situasi keuangan keluarganya sangat buruk. Terakhir kali Yu Chengye datang untuk mengambil uang, dia masih ingat penampilan histeris Wang Yan. Oleh karena itu, Yu Yuiwei sangat hemat di hari kerja. Wang Yan memberikan uang sakunya sekali, dan dia bisa menggunakannya untuk waktu yang lama. Ketika gadis-gadis di kelas sedang membicarakan tentang kosmetik, pakaian, dan sepatu, Yu Yuiwei asyik membaca.
Dia tahu bahwa keluarganya berbeda dari yang lain, dia tidak bisa dibandingkan dengan orang lain, ini akan membuat ibunya sangat sedih. Yu Yuiwei memperhatikan lama sekali, memandang Wang Yan, dan berkata, Bu, sebenarnya aku tidak terlalu lapar, jadi aku bisa makan kue kecil saja. Hidangan termurah di menu adalah hidangan penutup, dan hidangan termahal tidak akan melebihi 300 yuan. Kue mus stroberi yang diinginkan Yu Yuiwei hanya 150 yuan. Para tamu yang terhormat, saya ingin mengklarifikasi bahwa restoran kami mengharuskan setiap pelanggan untuk memesan setidaknya satu makanan utama. Pelayan itu terbatuk dan berkata, nada suaranya sedikit tidak sabar, matanya menghina. Jika Anda tidak punya uang, apa yang Anda makan di sini? Siapa yang tak tahu kalau masakan di Ande Western Restaurant terkenal mahal? Fang Yu melirik ke arah pelayan dan berkata, jika kamu sangat sibuk, kamu bisa menyajikan meja lain dulu. Pelayan itu tersenyum dan berkata, para tamu yang terhormat, restoran kami memiliki peraturan. Seorang pelayan akan menyajikan meja untuk para tamu sampai para tamu check out. Itu artinya kamu tidak sibuk, kata Fang Yu. Ya, lalu kenapa kamu terlihat tidak sabar? Fang Yu bertanya lagi. Saya bukannya tidak sabar, tapi saya melihat beberapa tamu sepertinya baru pertama kali datang ke restoran Ande Western kami. Saya khawatir Anda tidak memahami aturannya, jadi saya ingatkan. Menghadapi Fang keraguan Yu, pelayan itu tersenyum sedikit kaku, dikatakan. Oh, begitu. Kamu bukannya tidak sabar, jadi aku bisa yakin. Fang Yu berkata sambil tersenyum, kami memiliki kebiasaan makan yang buruk, yaitu memesan makanan dengan sangat lambat, mulai dari 10 menit hingga setengah jam. Pelayan itu berhenti bicara dan hanya bisa terus tersenyum. Bagaimanapun, dia tidak boleh marah, jika tidak, gaji dan bonus 1 bulan akan hilang. Melihat Fang Yu dan pelayannya tampak sedikit tidak senang, Wang Yan buru-buru berkata, Xiao Yu, tidak apa-apa. Kita sudah terlalu lama melihat menunya. Yu Yuiwei, cepat pesan makanan utama, jangan biarkan orang menunggu terlalu lama, kata Wang Yan pada Yu Yuiwei. Saat ini, restoran tersebut memasuki beberapa pria dan wanita. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, dengan teratai emas tergantung di lehernya dan perut buncit. Wanita itu terlihat lebih muda, namun wajahnya memiliki riasan tebal, mengenakan rok pendek seksi, dan memancarkan aroma parfum yang menyengat. Begitu dia masuk ke pintu restoran, pria itu melihat Wang Yan duduk di dekat jendela. Apakah dia sebenarnya masih punya uang untuk makan di sini? Dengan senyum sinis di wajahnya, pria itu meraih tangan wanita itu dan berjalan mendekat. Chef Wang, kami benar-benar ditakdirkan untuk bertemu denganmu di sini. Pria itu berjalan ke meja Wang Yan dan berkata sambil tersenyum. Melihat pria ini, wajah Wang Yan langsung menjadi sulit untuk dilihat. Ini Liang Jinfu, pemilik restoran tempat dia dulu bekerja. Liang Jinfu adalah orang kaya baru. Dia miskin ketika dia masih muda. Dia membeli lotre di usia 30-an dan memenangkan banyak uang. Setelah itu, ia mulai berinvestasi dalam bisnis. Restoran itu adalah salah satu investasinya. Liang Jinfu bertemu Wang Yan saat pertemuan restoran. Setelah itu, dia mencoba mendapatkan informasi kontak Wang Yan, dan selalu mengirimkan beberapa pesan teks yang ambigu ke Wang Yan. Wang Yan benar-benar mengabaikannya, jadi dia langsung pergi ke restoran untuk mencari Wang Yan. Wang Yan sangat marah atas pelecehan Liang Jinfu, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak berani menyinggung Liang Jinfu. Namun kemudian, Yu Chengye mengetahui di mana dia bekerja dan datang ke restoran untuk membuat masalah beberapa kali. Liang Jinfu menyelidiki latar belakang Wang Yan dan mengetahui bahwa dia membesarkan anak-anaknya sendirian, dan hidupnya sangat sulit. Oleh karena itu, dia akan memecat Wang Yan dengan alasan Yu Chengye telah membuat masalah beberapa kali. Tentu saja Wang Yan menolak permintaan tersebut, sehingga Wang Yan dipecat. Hari ini adalah pertama kalinya saya melihat Liang Jinfu setelah Wang Yan dipecat. Liang, bos. Wang Yan masih menyapa Liang Jinfu. Wang Yan, apakah kamu menjadi orang kaya akhir-akhir ini? Kamu benar-benar punya uang untuk makan di restoran ini. Itu benar-benar membuatku terkesan. Liang Jinfu membelalakkan matanya dan berkata berlebihan. Kata-kata Liang Jinfu sangat buruk sehingga ekspresi Wang Yan berubah saat mendengarnya. Bos Liang, apa maksudmu dengan ini? Apa maksudmu?
Liang Jinfu berkata dengan seringai muram di wajahnya, mengapa kamu tidak mengerti maksudku? Wang Yan terlihat jelek dan berkata, Bos Liang, saya tidak mengerti mengapa Anda ingin memfitnah saya dengan jahat. Silakan pergi dan jangan mempengaruhi makanan kami. Sejak Liang Jinfu menjadi kaya, emosinya menjadi sangat buruk. Apalagi saat menghadapi wanita seperti Wang Yan yang tidak punya uang dan kekuasaan, dia malah semakin tidak bermoral. Berpikir bahwa dia telah mengejarnya berkali-kali sebelumnya, dan Wang Yan menolak menanggapinya, dia merasakan gelombang rasa malu dan marah. Jalang, kamu berpura-pura apa? Kamu tidak membuat Lao Su bahagia, dan Lao Su juga tidak membuatmu bahagia. Wang Yan, apa yang kamu lakukan? Jika aku bercanda denganmu, tunjukkan saja wajahmu. Menurutmu berapa umurmu? Liang Jinfu memelototi Wang Yan. Wajah Wang Yan pucat dan napasnya menjadi semakin berat. Dia sangat marah, tapi dia tidak berani berbuat apa-apa. Bu, jangan marah, abaikan saja dia. Yu Yuiwei meraih tangan Wang Yan dan berkata dengan hati-hati. Yo, ini putrimu kan? Dia terlihat sangat cantik, tapi aku tidak tahu kalau pertemuan akbar itu tidak akan seperti kamu di masa depan dan menjadi janda yang tidak diinginkan. Liang Jinfu memeluk pinggang wanita di sampingnya sambil nyengir. Mendengar kata-kata keji seperti itu gelombang www.novelringan.com gelombang Wang Yan tidak dapat menahannya lagi, wajahnya pucat dan dia menatap ke arah Liang Jinfu. Kenapa? Kamu masih ingin mengalahkanku dan gagal? Liang Jinfu memandang Wang Yan dengan jijik dan berkata dengan tidak bermoral. Wang Yan memandang pelayan yang sedang menonton pertunjukan itu dan berkata, haruskah restoran Anda tidak mengundang orang-orang berkualitas rendah keluar? Dengan tatapan bercanda, pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, restoran kami tidak memiliki aturan ini. Yo, maukah kamu meminta bantuan? Sudah kubilang, aku sudah minum-minum dengan pemilik restoran ini. Apa menurutmu restoran itu akan menyinggung tamu terhormat sepertiku karena wanita sepertimu? Liang Jinfu tersenyum dan berkata. Setelah berbicara, dia menoleh lagi, menatap pelayan, dan berkata, hei, ada satu hal yang kuberitahu padamu, wanita ini sangat miskin dan mungkin tidak mampu membayar tagihannya nanti. Saya sarankan Anda sebaiknya tidak menjadi dia bisnis. Liang Jinfu tampak seperti orang kaya, dan pelayannya sangat yakin dengan apa yang dia katakan. Senyuman muncul di sudut mulut pelayan dan berkata, Tuan yang terhormat, saya akan memeriksa ini, dan jika benar, saya akan mengajak mereka kencan. Setelah berbicara, pelayan menghampiri Wang Yan dan berkata, Nyonya yang terhormat, tolong keluarkan kartu bank Anda dan biarkan saya memeriksanya. Menghadapi penghinaan ini, wajah Wang Yan pucat dan matanya memerah. Dia datang ke sini hanya untuk makan, dan tidak menyinggung siapapun. Pelayan itu tampak acuh tak acuh, mengulurkan tangannya dan menatap Wang Yan. Banyak tamu di sekitar telah memperhatikan situasi meja Wang Yan, dan melihat bersama-sama. Meskipun Wang Yan merasa sangat terhina, dia tidak punya pilihan selain mengeluarkan dompetnya. Saat ini, Fang Yu berdiri, berjalan ke arah pelayan, dan bertanya dengan senyuman di wajahnya. Saya ingin tahu, apakah restoran Anda memiliki aturan untuk memesan gratis setelah memukul seseorang bab 56, tidak ada aturan seperti itu. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel yang bagus tidak memiliki pop-up. Mendengar kata-kata Fang Yu, wajah pelayan sedikit berubah dan menatap Fang Yu. Tetapi sebelum dia sempat berbicara, Liang Jinfu berjalan mendekat dan melihat seluruh tubuh Fang Yu. Matanya bercanda, dan dia tersenyum, kamu tidak akan menjadi anak haram Wang Yan. Apakah kamu sudah dewasa seperti ini? Sudut mulut Fang Yu sedikit melengkung dan tidak berbicara. Liang Jinfu mencibir dan berkata, para siswa saat ini tidak punya otak dan memukuli orang. Apakah kamu berani memukuli orang di sini? Apakah kamu pikir kamu sedang membuat film? Jika kamu memukuli orang, apakah kamu mampu membayar biaya pengobatan, pengeluaran, hancurkan barang-barang di sini, apakah kamu mempunyai uang yang akan hilang? Setelah itu, Liang Jinfu melirik ke arah Wang Yan yang berwajah jelek, dan dengan bercanda berkata, oh, saya lupa, Wang Yan masih bisa menjual dirinya sendiri untuk menghasilkan uang. Petik 2. Benteng. Fang Yu melangkah maju dan menamparkan wajah kiri Liang Jinfu. Liang Jinfu berteriak, dan jatuh ke tanah bersama wanita di sampingnya.
Dia menutupi wajahnya, mimisan, dan menatap Fang Yu dengan mata ngeri dan marah. Apakah kamu berani melakukannya? Liang Jinfu meraung dengan marah. Fang Yu berjongkok dan menamparkan pipi kanan Liang Jinfu. Kali ini, Liang Jinfu ingin menghindar, tetapi Fang Yu terlalu cepat bereaksi. Bentak, ada lagi tepuk tangan meriah. Jeritan membunuh babi keluar dari mulut Liang Jinfu. Dia menutupi wajahnya dengan tangannya, dan rasa sakit di pipinya membuatnya berguling-guling di tanah berulang kali. Teman wanitanya ketakutan dan berlari ke samping sambil berteriak sambil berlari, seseorang menabrak seseorang. Panggil satpam. Pelayan di samping kembali sadar dan ingin melangkah maju untuk menghentikan Fang Yu, tetapi melihat situasi tragis Liang Jinfu, dia sangat takut sehingga dia tidak berani melangkah maju. Saat ini, para tamu di sekitar semuanya tertarik dengan pergerakan di sini. Ada yang berani bikin onar di restoran Ande. Anda tidak ingin bergaul di kota Jianghai, bukan? Pemilik restoran Ande Western adalah orang besar. Dia memiliki tempat duduk di kalangan atas kota Jianghai, dan dia dapat mengobrol dan tertawa dengan anak-anak orang kaya. Jika kejadian ini membuat bos khawatir, masalahnya akan menjadi serius. Siapapun yang memilih hal pertama harus bertanggung jawab. Wang Yan dan Yu Yuiwei juga dikejutkan oleh tindakan Fang Yu yang tiba-tiba. Apalagi saat melihat situasi tragis Liang Jinfu, wajah Wang Yan pucat, dan hatinya serasa tenggelam ke dalam batu besar. Fang Yu menampilkan Liang Jinfu seperti ini di depan umum, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Bagaimanapun, ini adalah tempat makan. Tangan Fang Yu pada Liang Jinfu akan mempengaruhi tamu lain. Namun, Fang Yu tidak bisa disalahkan, Fang Yu hanya mulai memberinya perhatian. Bagaimana caranya? Apa yang harus dilakukan? Semakin Wang Yan memikirkannya, hatinya menjadi semakin panik. Pada saat ini, Fang Yu, yang sedang berjongkok di tanah, berdiri, memandang pelayan, tersenyum dan berkata, "Saya baru saja menanyakan pertanyaan itu, dan Anda belum menjawabnya." Merasakan dinginnya senyuman Fang Yu, pelayan itu hanya merasakan kakinya terasa lemas, dan menjawab, apa masalahnya? Apakah kamu punya aturan untuk mengabaikan perintah setelah memukul seseorang? Fang Yu bertanya sambil menyesap gelas air di atas meja. Tidak, pelayan itu menjawab tanpa mengetahui apa yang dimaksud Fang Yu dengan bertanya. Oh, ternyata tidak ada aturan seperti itu. Lalu dia dipukuli tanpa alasan. Fang Yu duduk kembali di kursinya, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Liang Jinfu masih jatuh ke tanah, terus-menerus meratap. Kedua sisi pipinya bengkak dan tampak seperti kepala babi. Melihat Fang Yu tidak berniat melakukan apapun padanya, pelayan itu segera berbalik dan pergi. Dia harus cepat memanggil kapten keamanan untuk membersihkan anak sombong ini. Namun pelayan itu baru saja melangkah keluar beberapa langkah ketika dia mendengar suara yang agung. Apa yang telah terjadi? Seorang pria parubaya berjas dan sepatu kulit berkacamata emas berjalan turun dari lantai 2 restoran. Banyak tamu yang mengenali orang ini, Chen Zhenyu, pemilik Ande Western Restaurant, yang sudah berkali-kali tampil di acara kuliner. Chen Zhenyu kebetulan datang ke restoran Ande Western hari ini untuk memeriksa toko, dan mengadakan pertemuan. Begitu saya turun setelah pertemuan, saya melihat keributan di restoran, dan wajah saya menjadi muram untuk beberapa saat. Ande Western Restaurant berfokus pada lingkungan makan kelas atas, tenang dan nyaman. Oleh karena itu, banyak persyaratan untuk bersantap tamu. Suara keras, merokok, dan anjing peliharaan dilarang keras. Bagi yang melanggar aturan, restoran Ande sangat tegas yaitu silakan meninggalkan restoran. Tentu saja tingkat pelanggan yang bisa datang ke restoran Ande Western untuk makan tidak sedikit, dan hanya sedikit yang melanggar peraturan. Tapi hari ini, ketika Chen Zhenyu memeriksa toko, ada keributan di bawah hidungnya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Melihat penampilan Chen Zhenyu, mata para tamu yang melihat ke arah Fang Yu berubah, mengasihani, dan bercanda. Mereka semua tahu bahwa Chen Zhenyu ada di sini, dan Fang Yu, yang sedang memukul orang, pasti kurang beruntung. Tidak peduli apa alasan Fang Yu, selama dia melakukannya di restoran, dia menghancurkan reputasi restoran Ande Barat, dan Chen Zhenyu tidak akan pernah melepaskannya dengan mudah. Chen Zhenyu berjalan langsung ke meja Fang Yu, dan bertanya dengan suara yang dalam sambil berjalan, adakah yang bisa memberitahuku apa yang terjadi?
Pelayan itu tersenyum dan bergegas ke depan dan berkata, Dong Chen, saya adalah pelayan yang bertugas menyajikan meja. Pria berseragam sekolahlah yang menggunakan tangannya pada pria ini, dan dia sangat berat. Lihat di pria ini. Chen Zhenyu melihat ke tempat yang ditunjuk pelayan, dan melihat penampilan tragis Liang Jinfu yang terlempar ke tanah, dan wajahnya sedikit berubah. Apakah itu kejam sekali? Apa yang telah terjadi? Chen Zhenyu berjalan ke Liang Jinfu terlebih dahulu, wajahnya muram. Wanita di meja itu yang bertemu dengan pria itu, lalu kami mengobrol beberapa patah kata. Pria berseragam sekolah mungkin cemburu atau semacamnya, tapi dia tiba-tiba mulai melakukannya, kata pelayan itu, kilatan ganas di matanya. Wah, terus sombong, bukankah sekarang yang ingin saya katakan? Dong Chen yang kesal, biarkan aku melihat bagaimana kamu mati. Panggil ambulans segera, perintah Chen Zhenyu kepada pelayan lain yang berdiri di samping. Kemudian, dia berjalan ke arah Liang Jinfu, berjongkok, dan bertanya dengan prihatin, Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Saya telah memanggil ambulans. Liang Jinfu menutupi wajahnya, melihat Chen Zhenyu, secerca kegembiraan melintas di matanya, dan berkata, Bos Chen. Saya Liang Jinfu dari Hotel Sansui. Saya bertemu Anda di Asosiasi Industri Catering Jianghai sebelumnya, kami berdua telah berdenting kacamata. Faktanya, Chen Zhenyu tidak memiliki kesan apapun, tetapi di permukaan dia masih mengangguk dan berkata, saya ingat Anda, Tuan Liang. Tolong beritahu saya apa yang terjadi. Saya pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Liang Jinfu memandang Fang Yu dengan getir, dan berkata, anak itu memukuli saya seperti ini. Saya tidak melakukan apapun. Itu hanya karena saya mengenal wanita di meja itu. Dia maju dan berbicara beberapa patah kata, dan dia melakukannya sesuatu bagiku. Itu, pernyataan Liang Jinfu pada dasarnya sama dengan pernyataan pelayan gelombang www.novelringan.com. Gelombang wajah Chen Zhenyu benar-benar muram. Dia berbohong. Pada saat ini, Wang Yan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Liang Jinfu hanya berbicara omong kosong. Punya beberapa kata, dia mengatakan begitu banyak hal buruk, bagaimana dia bisa mengobrol begitu saja? Chen Zhenyu berdiri dan menatap Wang Yan dengan wajah cemberut dan mata acuh tak acuh. Ada ledakan aura tingkat tinggi pada dirinya, yang menekan nafas Wang Yan. Wang Yan ingin mengatakan banyak hal di dalam hatinya, dan dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat ini. Dong Chen, pria itu adalah pelakunya. Chen Zhenyu memandang Fang Yu saat ini, ingin melihat siapa pria pelanggar hukum ini. Namun, saat dia melihat wajah Fang Yu, ekspresinya berubah. Pemuda ini sangat familiar, seragam sekolah, temperamen acuh tak acuh. Itu Fang Yu. Fang Yu lah yang kutemui di pesta koktail keluarga Ji malam itu. Bagi Fang Yu, Chen Zhenyu sangat terkesan. Untuk pesta koktail yang diadakan oleh raksasa seperti keluarga Ji, yang bisa hadir adalah orang kaya atau mahal. Bahkan Chen Zhenyu diundang untuk berpartisipasi karena dia memiliki kerjasama dengan grup di bawah keluarga Ji, jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat. Malam itu, ini adalah pertama kalinya dia melihat keluarga Nona Ji yang sangat terhormat, yang begitu hormat di depan seseorang, bahkan dengan alis yang rendah dan penampilan yang menyenangkan. Fang Yu terlihat sangat muda dan masih mengenakan seragam sekolah, namun dia bisa diperlakukan seperti ini oleh Nona Ji. Jelas sekali, status Fang Yu sangat mulia. Sejak itu, Chen Zhenyu memutuskan untuk mencari kesempatan berteman dengan Fang Yu. Bab 57, benar-benar gratis. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Ternyata Fang Yu lah yang mengalahkan Liang Jinfu ke dalam situasi tragis itu. Ini bukan hanya bukan masalah, tapi hal yang baik. Bagi Chen Zhenyu, ini adalah kesempatan bagus untuk bertemu Fang Yu. Kilatan kegembiraan melintas di mata Chen Zhenyu dan berjalan cepat menuju Fang Yu. Melihat Chen Zhenyu bergegas menuju Fang Yu, para tamu di sekitar tahu bahwa Fang Yu sudah tamat. Siswa SMP ini memang terlalu sombong, berani menghajar orang di restoran Ande. Sekalipun kamu memukul seseorang, itu bukanlah orang biasa. Mendengarkan nada bicara Liang Jinfu yang terluka, dia sepertinya mengenal Chen Zhenyu. Akibatnya, konsekuensi Fang Yu akan menjadi lebih serius. Pelayan di samping memandang Fang Yu dengan tatapan bercanda.
Chen Zhenyu berjalan cepat di depan Fang Yu, dengan wajah hormat, sedikit membungkuk, mengulurkan tangannya ke arah Fang Yu, dan berkata, "Tuan Fang, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Melihat pemandangan ini, semua orang tercengang, termasuk Fang Yu. Fang Yu tidak memiliki kesan apapun tentang Chen Zhenyu ini, jadi dia tidak mengerti apa yang dimaksud Chen Zhenyu untuk sementara waktu. "Tuan Fang, Anda sangat sibuk, dan Anda mungkin tidak terlalu terkesan dengan saya. Nama saya Chen Zhenyu, pemilik restoran ini dan ketua grup catering. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu Tuan Fang." Fang hari itu di resepsi Ji. "Kamu," Chen Zhenyu memandang Fang Yu dan berkata dengan rendah hati. Fang Yu mengerti ketika dia mengatakan ini. Ternyata itu adalah tamu di resepsi keluarga Ji malam itu, dan dia mengenali Fang Yu sebagai orang biasa. Lagi pula, malam itu, Fang Yu secara terbuka dituduh oleh Jiang Yue sebagai pencuri, sehingga menyebabkan keributan. Melihat tangan Chen Zhenyu masih tergantung di udara, Fang Yu mengulurkan tangan dan menjabat tangannya, dan berkata dengan ringan, "Halo." Saat ini, kawasan sekitarnya sepi. Tidak ada yang mengira hal-hal akan berkembang seperti ini. Chen Zhenyu tidak hanya gagal menghukum Fang Yu dengan berat, tetapi malah berjabat tangan dengan Fang Yu dengan hormat. "Apa maksud Bos Chen?" Siswa itu memukul dan membuat masalah di restoran, tapi tidak ada yang salah dengan itu. Lebih dari tidak apa-apa, keduanya masih berjabat tangan. "Sepertinya aku baru saja mendengar pesta koktail keluarga Ji." Keluarga Ji yang dikatakan Bos Chen. Bukankah keluarga Ji adalah raksasa teratas di Jiangnan? Rumah Jiangnan Ji. Banyak orang menarik napas. Mereka yang bisa makan di restoran barat Ande tergolong kelas menengah, dan tingkat paparan kerja relatif tinggi. Karena itu, sebagai raksasa teratas di selatan Sungai Yangtze, keluarga Ji jelas merupakan eksistensi yang unggul bagi mereka. Aset keluarga Ji kurang dari 10 miliar yuan, dan cakupan industrinya sangat luas. Dibandingkan dengan keluarga besar Ji, grup catering yang dikendalikan oleh Chen Zhenyu dengan nilai lebih dari 1 miliar tidaklah signifikan. Baru saja Chen Zhenyu berkata bahwa dia pernah melihat siswa berseragam sekolah ini di resepsi keluarga Ji. Dengan kata lain, siswa ini berhak menghadiri pesta koktail yang diadakan oleh keluarga Ji. Apa yang ditunjukkan hal ini? Ini menunjukkan bahwa identitas siswa ini sangatlah terhormat. Pantas saja sikap Chen Zhenyu tiba-tiba berubah 180 derajat. Setelah memahami ini, mata para tamu di sekitarnya yang memandang Fang Yu berubah. Ibu dan anak perempuan Wang Yan yang duduk di hadapan Fang Yu bahkan lebih lesu. "Apa yang sedang terjadi, Tuan Fang? Apa yang terjadi tadi?" Chen Zhenyu bertanya dengan hormat. "Bukan apa-apa, hanya saja ada lalat yang berdengung, itu sangat mengganggu, jadi saya hanya menamparnya 2 kali dan mengusir lalat itu." Fang Yu berkata dengan hampa. Dengan santai menamparkan 2 kali. Memikirkan wajah Liang Jinfu yang penuh darah dan kemerahan serta bengkak yang mengerikan di pipinya, wajah Chen Zhenyu menjadi aneh. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" "Sebenarnya, aku tidak merusak apapun di sini," kata Fang Yu. Wajah Chen Zhenyu berubah, dan dia melambaikan tangannya dengan cepat, dan berkata, "Tuan Fang, saya sama sekali tidak bermaksud begitu. Saya hanya ingin tahu bagaimana keadaannya. Adapun lalat menjengkelkan yang Anda sebutkan, saya akan membantu Anda mendapatkannya, segera singkirkan dia." Mendengar kata-kata Chen Zhenyu, wajah Liang Jinfu berubah drastis dan dia berteriak, "Bos Chen, jangan dengarkan dia berbicara omong kosong, dia." "Diam!" Chen Zhenyu menoleh, menatap Liang Jinfu dengan murung. Liang Jinfu gemetar dan tidak berani berbicara lagi. "Tuan Fang adalah tamu terhormat saya. Jika Anda menyinggung perasaannya, itu sama dengan menyinggung perasaan saya." Chen Zhenyu berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Liang Jinfu pucat, menatap Fang Yu, matanya penuh ketakutan. Anak ini, apakah dia begitu besar? Bagaimana mungkin Wang Yan, perempuan jalang, mengenal seseorang setingkat ini? "Kemarilah segera dan minta maaf kepada Tuan Fang." Chen Zhenyu berteriak lagi. Liang Jinfu penuh dengan kebencian dan keengganan. Dia dipukuli, jadi dia harus meminta maaf kepada orang yang memukulnya. Lagi pula, masih banyak orang yang menonton. Tapi melihat mata suram Chen Zhenyu, dia tahu bahwa dia tidak punya pilihan. Jika Chen Zhenyu tersinggung, kekuatan Chen Zhenyu di kota Jianghai. Liang Jinfu telah miskin selama lebih dari 30 tahun,
dan dia sama sekali tidak ingin kembali ke masa miskin itu. Jadi Liang Jinfu berdiri, berjalan di depan Fang Yu, dan menundukkan kepalanya untuk meminta maaf. Jangan minta maaf padaku, minta maaf padanya. Fang Yu memandang Wang Yan. Liang Jinfu terkejut, lalu menoleh, membungkuk pada Wang Yan, dan berkata, maafkan aku. Tuan Fang, apakah Anda puas dengan permintaan maafnya? Chen Zhenyu memandang Fang Yu dan bertanya. Fang Yu memandang Wang Yan dan berkata, Bibi Wang puas jika dia puas. Wang Yan sedikit terkejut dengan situasi saat ini, dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Namun di mata Chen Zhenyu, maksud Wang Yan adalah dia tidak mau menerima permintaan. Maaf, Liang Jinfu, Nona Wang ini tidak mau menerima permintaan maafmu, maka aku tidak bisa menahannya. Mulai besok, aku akan melamar Asosiasi Industri Catering Jianghai. Mendengar perkataan Chen Zhenyu, Liang Jinfu terkejut. Meskipun dia telah berinvestasi di banyak bisnis, kebanyakan dari mereka adalah bisnis kecil. Uang sebenarnya baginya adalah bisnis catering. Jika Chen Zhenyu benar-benar melarangnya, dia akan berakhir. Memikirkan hal ini, Liang Jinfu langsung berlutut. Wang Yan, aku tahu aku salah, maafkan aku hanya mulut murahan. Aku hanya bajingan. Liang Jinfu meminta maaf dan menundukkan kepalanya, membuat lantai terbentur. Suasana sepi di sekelilingnya. Nasib menyinggung pihak yang berkuasa sangatlah tragis. Martabat, reputasi, dan uang yang dibanggakan oleh orang biasa tidak layak disebutkan di hadapan mereka yang berkuasa. Melihat dahi Liang Jinfu berdarah dan wajahnya pucat, Yu Yuiwe mendorong lengan Wang Yan dan berbisik, Bu, lupakan saja. Wang Yan kembali sadar dan melihat lebih dalam pada Liang Jinfu yang sedang berlutut dan bersujud, dan berkata, kamu tidak perlu meminta maaf lagi, selama kamu tidak muncul di hadapanku lagi. membaca www.ukansu.com. Bahkan jika Wang Yan berbicara, Liang Jinfu tidak berani berhenti. Dia sedang menunggu Chen Zhenyu, atau Fang Yu berbicara. Chen Zhenyu memandang Fang Yu, dan Fang Yu mengangguk. Liang Jinfu, karena Nona Wang memaafkanmu, maka kamu boleh pergi, dan aku tidak akan meminta pertanggungjawabanmu, kata Chen Zhenyu. Liang Jinfu diampuni, berdiri, menutupi darah di dahinya dengan tisu, dan berjalan keluar dengan rasa malu. Teman wanitanya, yang tadinya ada dan takut untuk berbicara, buru-buru mengikuti. Setelah Liang Jinfu pergi, Chen Zhenyu melihat sekeliling dan berkata dengan keras, saya tahu apa yang baru saja terjadi, yang mengganggu semua orang dan menyia-nyiakan waktu makan mereka. Untuk mengganti kerugian semua orang, saya memutuskan untuk memberikan semua tamu yang hadir secara gratis, biaya. Semuanya, Anda dapat menikmati hidangan kami sepuasnya, dan Anda dapat makan sebanyak yang Anda mau. Mendengar kata-kata Chen Zhenyu, ada ledakan sorak-sorai dan tepuk tangan di restoran. Bos Chen hebat, terima kasih Bos Chen, ... Apakah ini benar-benar gratis? Fang Yu memandangi pelayan yang kebingungan yang berdiri di samping, tersenyum sedikit, dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada aturan pengecualian setelah memukul seseorang? Petik 2. Aku, pelayan itu, memandang Fang Yu dengan ngeri, dan teringat sikap pihak lain Yu tadi. Dia hanya merasa kakinya lemah dan lapisan keringat dingin muncul di dahinya. Bagaimana dia bisa berpikir bahwa siswa biasa seperti itu akan menjadi pria besar yang bahkan akan ditraktir oleh Chen Zhenyu? Fang, silakan lanjutkan makannya. Saya akan membiarkan koki secara pribadi membuat hidangan terbaik di restoran ini. Saya harap Tuan Fang akan menyukainya, kata Chen Zhenyu. Petik 2. Yah, itu benar. Fang Yu memandang Yu Yuiwe dan berkata, hari ini adalah dia hari ulang tahun. Bisakah kamu menyediakan kue ulang tahun di sini? Bab 58, terlalu kuat. Nama, pemurniki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. Chen Zhenyu melirik Yu Yuiwe, tersenyum dan bertanya, bolehkah saya bertanya siapa nama Nona? Menghadapi pertanyaan pribadi Chen Zhenyu, Yu Yuiwe sangat gugup, wajahnya memerah, dan dia menjawab, nama saya Yu Yuiwe. Nona Yu, restoran ini akan memberimu hadiah dan berkah ulang tahun, mohon tunggu sebentar, kata Chen Zhenyu. Ngomong-ngomong, aku ingin berganti menjadi pelayan, kata Fang Yu. Oh, apakah pelayan itu menyinggung perasaan Anda, Tuan Fang? Chen Zhenyu menoleh untuk melihat pelayan yang pucat dan berkeringat itu, sedikit menyipit.
Saya merasa dia sangat sibuk dan terlihat tidak sabar dengan segala hal, kata Fang Yu. Wajah Chen Zhenyu berubah muram dan berkata, baiklah, Tuan Fang, saya akan membiarkan pelayan lain datang untuk melayani Anda. Sedangkan untuk dia, saya akan menanganinya dengan ketat. Merasakan tatapan dingin Chen Zhenyu, kaki pelayan itu terasa lemas dan dia hampir terduduk di tanah. 20 menit kemudian, pelayan menyajikan hidangan satu demi satu, semua bahan terbaik. Dilihat dari harganya, meja Fang Yu setidaknya bernilai puluhan ribu. Wang Yan dan Yu Yuiwei duduk di kursi mereka, memandangi meja yang penuh dengan hidangan, mata mereka kusam. Mereka merasa seperti sedang bermimpi. Mereka sudah menghadapi situasi putus asa, namun tiba-tiba perkembangannya berubah tajam 180 derajat. Bibi Wang, Yuiwei, tunggu apa lagi, cepat makan, kata Fang Yu, memimpin makan. Melihat penampilan Fang Yu yang rakus, Wang Yan dan Yu Yuiwei tidak lagi sopan, dan mulai makan perlahan. Setelah sekitar 10 menit, seorang pelayan membawakan kue 2 lapis yang indah dan meletakkannya di depan Yu Yuiwei. Pada saat yang sama, sebuah band kecil datang ke meja Fang Yu dan mulai memainkan lagu selamat ulang tahun. Pelayan menyalakan lilin untuk Yu Yuiwei, lalu tersenyum dan berkata, Nona Yu sayang, kamu bisa membuat permintaan dan meniup lilinnya. Saat ini, lampu di ruang makan diredupkan. Para tamu di sekitarnya semua memandang Yu Yuiwei dengan rasa iri di mata mereka. Gadis ini sungguh beruntung bisa mengenal orang besar seperti Fang Yu. Yu Yuiwei melihat 4 karakter Yu Yuiwei selamat ulang tahun di kue, dan ada band yang didedikasikan untuknya di sampingnya, dan Wang Yan dengan senyum bahagia di sampingnya, matanya memerah. Dia baru berusia 17 tahun hari ini. Ini adalah pertama kalinya dia merayakan ulang tahun yang begitu megah. Bahkan para tamu di sekitarnya mulai menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuk Yu Yuiwei. Yu Yuiwei melirik Fang Yu, dan Fang Yu berkata, tiup lilinnya. Yu Yuiwei menutup matanya dan meniup lilinnya beberapa detik kemudian. Ada tepuk tangan meriah. Lampu menyala. Dia menoleh untuk melihat Wang Yan dan menemukan bahwa mata ibunya juga dipenuhi air mata kebahagiaan. Saat itu jam 9 malam ketika saya meninggalkan restoran Ande. Ibu dan anak perempuan Fang Yu dan Wang Yan menaiki mobil mewah yang dikirim oleh Chen Zhenyu dan kembali ke komunitas Lijiang. Sebelum berangkat, Chen Zhenyu dan Fang Yu bertukar informasi kontak. Fang Yu tahu apa yang diinginkan Chen Zhenyu, tetapi tidak merasa jijik. Sifat manusia adalah meradang, dan itu normal. Duduk di dalam mobil, Yu Yuiwei memandang Fang Yu dan berkata dengan penuh rasa terima kasih, saudara Fang Yu, terima kasih, ini malam paling membahagiakan bagiku. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan berkata, terima kasih, kenapa? Aku tidak melakukan apa-apa. Duduk di samping Fang Yu, Wang Yan menatap Fang Yu, matanya penuh kerumitan. Seiring bertambahnya waktu yang dihabiskan bersama, dia menemukan bahwa Fang Yu memiliki lebih banyak rahasia. Ini dimulai dengan Fang Yu meminjamkannya uang tunai 100.000, dan kemudian dia menemukan bahwa Fang Yu sangat cakap, dan kemudian mengetahui bahwa dia dapat mengobati penyakit. Wang Yan terkejut dengan perubahan sikap tiba-tiba Chen Zhenyu ketika dia melihat Fang Yu malam ini. Fang Yu jelas tidak sesederhana seorang pelajar, apa identitasnya. Tapi Fang Yu tidak membicarakan pertanyaan ini, dan Wang Yan tidak akan pernah bertanya. Dia hanya perlu memperlakukan Fang Yu seperti Fang Yu sebelumnya. 20 menit kemudian, Fang Yu dan Wang Yan turun dari bus di gerbang distrik Lijiang. Saat ini, sebuah mobil van hitam sedang diparkir di pinggir jalan tak jauh dari situ. Di dalamnya ada 6 preman kuat yang mengenakan kemeja hitam. Saat melihat Fang Yu yang turun dari bus di gerbang distrik Lijiang dan mengenakan seragam sekolah, preman yang duduk di kursi pengemudi langsung menunduk ke ponselnya. Tangkapan layar video pengawasan tentang Fang Yu membandingkan penampilan mereka. Saudaraku, bersiaplah untuk bekerja. Orang itu adalah Fang Yu. Preman di kursi pengemudi berkata dengan keras. Aku akan memanggil saudara-saudara yang lain kemari. Preman yang duduk di kursi penumpang segera mengeluarkan mesin pemanggil dan memanggil semua saudara yang diberangkatkan malam ini. Kemudian, keenamnya mengambil batang besi, keluar dari mobil, dan bergegas menuju Fang Yu. Mendengar gerakan tersebut, Fang Yu segera berbalik dan melihat 6 preman dengan jeruji besi bergegas ke arahnya.
Wang Yan dan Yu Yuiwei menoleh, melihat pemandangan ini, dan berteriak ketakutan. Kalian berdua naik ke atas dulu, dan aku akan naik nanti. Fang Yu berkata kepada ibu dan anak perempuan Wang Yan. Bagaimana ini bisa berhasil? Ada begitu banyak orang di sisi lain. Saya akan memanggil keamanan komunitas untuk datang, wajah Wang Yan pucat. Fang Yu memandangi 6 preman yang bergegas ke depannya sambil memegang jeruji besi, dan bertanya, siapa yang mengirimmu ke sini? Kamu akan tahu nanti. Preman terkemuka itu tersenyum kejam, meraih batang besi, dan menghancurkan kepala Fang Yu dengan seluruh kekuatannya. Saudara Fang Yu, Yu Yuiwei berteriak, tapi Fang Yu melambaikan tangannya ke depan tanpa mengedipkan kelopak matanya. Engah, batang besi pemukul ini langsung patah. Wajah preman itu banyak berubah, dan dia hendak mundur selangkah. Tapi saat ini, Fang Yu sudah mengangkat kakinya dan menendang perutnya. Ledakan. Dengan suara teredam, para preman itu terbang kembali bersama ketiga preman di belakangnya, dan terjatuh dengan keras ke tanah. 2 preman lainnya membeku di tempatnya, tanpa menyadari apa yang terjadi. Oh, begitu, kamu harusnya dikirim oleh Li Zixuan. Fang Yu mengambil batang besi dari tanah dan berkata. Mendengar suara Fang Yu, kedua preman itu tersadar, dan melihat keempat temannya yang tergeletak di samping, tidak mampu berdiri, wajah mereka pucat. Tetapi ketika orang-orang berbaur di jalan, Anda tidak boleh mundur saat ini. Jika tidak, jangan ingin mencampur-adukannya di masa mendatang. Kedua preman itu meraung dengan berani dan bergegas menuju Fang Yu. Fang Yu mengambil batang besi, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Salah satu dari 2 preman itu memegang lutut kirinya, yang satu lagi memegang lutut kanannya, terjatuh ke tanah sambil berteriak. Saat ini, Wang Yan sedang bergegas dengan penjaga keamanan dari pos keamanan. Mereka tercengang melihat ke-6 preman itu meratap di tanah di mana-mana. Nona, ini yang kamu katakan, situasinya kritis. Paman keamanan bertanya pada Wang Yan, yang sedang melihat ke samping. Wang Yan juga menutup mulut kecilnya dan menatap Fang Yu dengan mata yang luar biasa. Dia tahu bahwa Fang Yu luar biasa, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu akan memikirkan situasi seperti itu. Ke-6 preman yang masih agresif tadi, memegang batang besinya, semuanya tergeletak di tanah dalam sekejap mata. Namun saat itu, mesin mobil berbunyi. Setelah itu, beberapa van muncul di tikungan tidak jauh dari situ. 1, 2, 3, 6 van penuh. Ke-6 van itu melaju langsung ke sisi Fang Yu, mengelilingi Fang Yu. Pintu terbuka, dan lebih dari 30 preman berkemeja hitam bergegas turun dari 6 van. Melihat 6 rekannya tergeletak di tanah, 30 preman ini bahkan menunjukkan kemarahan mereka dan bergegas menuju Fang Yu. Ibu dan anak perempuan Wang Yan serta penjaga keamanan yang melihat pemandangan ini semuanya pucat. Cepat mundur sedikit, untuk mencegah cedera yang tidak disengaja. Tapi, saudara Fang Yu, Yu Yuiwei hampir menangis dengan cemas. Paman keamanan tampak serius dan berkata, dia seharusnya menyinggung pasukan bawah tanah gelombang www.novelringan.com. Gelombang situasi saat ini bukanlah sesuatu yang bisa kita hentikan. Yang bisa kita lakukan hanyalah memanggil polisi. Wang Yan memandang Fang Yu, yang dikelilingi oleh kerumunan orang, matanya yang indah memerah. Tidak peduli seberapa kuatnya Fang Yu, dia juga seorang manusia. Bagaimana dia bisa menahan pengepungan puluhan orang? Kalaupun Anda menelepon polisi, butuh waktu sampai polisi datang. Selama ini, kelompok orang ini sudah cukup untuk mengalahkan Fang Yu hingga menjadi cacat. Bagaimana melakukan? Harus memikirkan hal lain. Namun segera, ekspresi Wang Yan menjadi terkejut, matanya yang indah melebar, menatap Fang Yu. Bang, 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 saya melihat Fang Yu dikelilingi oleh kerumunan, tanpa ekspresi dan secepat kilat, menembak dengan keras ke arah kerumunan. Setiap kali dia menembak, pasti akan menyebabkan sekelompok orang berteriak. Bab 59 Dunia Bawah Tanah Berguncang. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel bagus tidak memiliki pop-up. Sekitar 1 menit atau lebih, Fang Yu berhenti. Saat ini, 30 atau 40 preman tergeletak di tanah di sekelilingnya. Para preman ini pingsan atau jatuh ke tanah dan meratap. Masih banyak jeruji besi di tanah, ada yang bengkok, ada pula yang langsung patah.
Tak seorang pun yang melihat pemandangan ini dengan mata kepalanya sendiri akan terkejut. Terutama satpam yang saat ini bermulut besar, mata terbuka lebar, dan wajahnya penuh ekspresi hantu. Dia masih memegang ponsel di tangannya, dan dia bersiap untuk memanggil polisi, tetapi sebelum panggilannya dibuat, lusinan preman itu telah jatuh ke tanah. Banyak mobil dan pejalan kaki yang lewat melihat sekelompok besar orang tergeletak di depan komunitas Lijiang, ekspresi mereka sedikit berubah, dan mereka segera pergi. Mereka mengira itu adalah perkelahian antar geng. Tidak ada yang menyangka bahwa sekelompok orang yang tergeletak di tanah adalah anggota suatu kelompok, dan orang yang menjatuhkan mereka ke tanah adalah Fang Yu yang berdiri di sana tanpa ekspresi. Jika bukan karena melakukan latihan pencernaan setelah makan, Fang Yu bisa menjatuhkan lusinan preman ini dengan satu pukulan. Fang Yu menoleh ke samping dan menemukan bahwa Wang Yan dan Yu Yuiwei belum pergi. Jadi dia berjalan mendekat dan berkata kepada Wang Yan dan Yu Yuiwei yang masih shock, "Ayo naik ke atas." Malam itu, saya tidak tahu siapa yang menyebarkan berita itu, dan seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai terguncang. Putra berharga Li Zhengrong, Li Zixuan, dipukuli di sebuah bar. Li Zhengrong mengirim lebih dari 40 preman untuk mencari pria itu untuk melunasi rekening. Akibatnya, ke-40 preman itu dipukuli dan segera dikirim ke rumah sakit. Berita ini menyebar dengan sangat cepat, hanya dalam beberapa jam, menyebar ke seluruh dunia bawah tanah kota Jianghai. Li Zhengrong memang orang besar di bawah tanah kota Jianghai, dia sangat kuat, dan tidak ada yang tidak mengenalnya. Kini setelah mengalami kerugian yang begitu besar, banyak orang yang kaget, namun lebih bergembira. Li Zhengrong biasanya terlihat seperti orang Laozi nomor 1 di dunia, tapi sekarang wajahnya akhirnya dipukuli. Di kamar hotel bintang 5, seorang pria botak berotot dengan tato di kepalanya sedang bekerja keras pada seorang wanita dengan sosok berapi-api ketika telepon berdering. Pria berkepala plontos itu berwajah jelek. Dia mengangkat telepon dan berteriak, "Aku sedang meniduri ibumu, apa kamu tidak tahu apa yang aku lakukan saat ini?" Tapi kemudian, setelah dia mendengar apa yang dikatakan pihak lain, wajahnya perlahan berubah, dan kemudian dia tidak bisa menahan tawa. Hahaha, anjing tua yang dimiliki Li Zhengrong hari ini. Bagaimana dia bisa begitu tidak berguna? Mengirimkan lebih dari 40 preman, tapi tidak bisa menghadapi siswa sekolah menengah. Anak buahnya biasanya makan kotoran, kan? Bagaimana kalau membesarkan beberapa anjing? Hahaha. Setelah dipikir-pikir, pria berkepala plontos itu bahkan tidak mau berbisnis. Dia ingin pergi langsung ke Li Zhengrong untuk melihat seperti apa ekspresinya sekarang. Di kedai teh antik yang dihias, seorang wanita mengenakan congsam sedang duduk di ruang belajar di lantai paling atas, melihat koleksi Songqi. Dia melihat dengan penuh perhatian, tetapi telepon yang diletakkan di samping bergetar. Wanita itu sedikit mengernyit, meletakkan bukunya, mengangkat telepon, dan menghubungkan ke telepon. Setelah mendengar berita tersebut, wanita itu pertama-tama menunjukkan keterkejutannya, lalu kilatan cahaya muncul di matanya yang indah, dan berkata, "Bantu saya menyelidiki informasi siswa sekolah menengah itu. Jika saya memiliki kesempatan, saya ingin bertemu dengannya." Setelah menutup telepon, wanita itu berdiri, berjalan menuju tempat tidur, dan memandangi pemandangan sungai di luar, matanya yang indah melayang. Bertarung sendirian dengan lebih dari 40 preman, mundur kemana-mana. Apakah pria itu benar-benar hanya seorang siswa sekolah menengah? Fang Yu tentu saja tidak mengetahui guncangan dunia bawah tanah di kota Jianghai. Keesokan paginya, dia datang ke ruang kelas dan menemukan Tang Xiaorou ada di sini. Di mejanya juga ada sarapan, 2 buah bakpao besar dan susu kedelai. Fang Yu duduk di kursi, menatap Tang Xiaorou, dan berkata, "Bagaimana kamu tahu bahwa aku suka makan roti?" "Aku hanya membiarkan bibi di rumah membuatnya dengan santai, belum tentu enak," kata Tang Xiaorou. Rongga matanya masih sedikit bengkak dan suasana hatinya relatif tertekan. Rupanya kejadian kemarin masih berdampak padanya. Tentu saja, tidak semua orang adalah monster seperti Fang Yu, terutama Tang Xiaorou yang masih muda, dan wajar jika dia terkejut secara psikologis. Fang Yu sedang makan roti dan minum susu kedelai, menatap novel di atas meja. Dia hampir selesai membaca novel detektif ini.
Hei, Fang Yu, aku ingin bertanya padamu. Tang Xiaorou tiba-tiba menoleh dan berbisik. Mengatakan, Fang Yu tidak menoleh. Di matamu, apa aku bodoh? Tang Xiaorou bertanya pada Fang Yu sambil menatap Fang Yu. Ya, dan kamu bukan orang bodoh biasa, kamu hampir bodoh tanpa harapan. Fang Yu menjawab tanpa ragu-ragu. Meskipun dia telah siap secara mental, Tang Xiaorou merasakan hidungnya sakit dan matanya memerah setelah mendengar evaluasi Fang Yu yang tidak tahu malu. Tapi kamu tidak perlu terlalu bersedih. Di mataku, semua orang di dunia ini hampir sama, sangat bodoh. Tang Xiaorou terkejut, baru saja hendak berbicara. Tentu saja, kamu sedikit bodoh dibandingkan mereka. Fang Yu menambahkan. Fang Yu ini sengaja membuatnya kesal. Tang Xiaorou awalnya ingin menangis, tetapi kali ini dia mengertakkan gigi karena marah, ingin menggigit Fang Yu. Tapi memikirkan kemarahan Fang Yu, dia masih tidak berani melakukannya. Ngomong-ngomong, apa yang kamu lakukan dengan Zhao Xuanger? Fang Yu bertanya. Berbicara tentang Zhao Xuanger, mata Tang Xiaorou meredup, dan dia menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Paman saya berkata bahwa jika dia diserahkan ke polisi, dia mungkin akan dianggap sebagai percobaan pembunuhan. Fang Yu berkata, oh, dan tidak berkata apa-apa. Tetapi Tang Xiaorou memikirkan sesuatu, dan bertanya, Fang Yu, mengapa kamu muncul di sana kemarin? Jika bukan karena kamu, saya tidak akan tahu ke mana harus dibawa ke tepi sungai, dan saya masih tidak tahu caranya untuk berenang. Aku kebetulan lewat di sana, lalu aku menyelamatkanmu, kata Fang Yu. Oh, Tang Xiaorou mengangguk, melihat profil Fang Yu, dan berkata dengan lembut, terima kasih, Fang Yu. Jika kamu bisa diam setidaknya selama 3 jam dan membiarkan aku menyelesaikan membaca novel ini, aku akan berterima kasih padamu sebagai balasannya. Fang Yu berkata dengan hampa. Kamu, Tang Xiaorou menoleh dengan kasar, dan berhenti berbicara. Sepulang sekolah pada siang hari, Tang Xiaorou melihat waktu. 3 jam telah berlalu, jadi dia segera menoleh ke arah Fang Yu dan berkata, Fang Yu, aku juga lupa memberitahumu satu hal penting. Sabtu ini adalah ulang tahun kakekku yang ke-74. Dia berharap kamu dapat menghadiri pesta ulang tahunnya, akankah kau datang? Fang Yu berpikir sejenak dan bertanya, jika ada makanan enak, saya akan pergi. Tentu saja ada. Kami akan mengundang chef terbaik untuk mengurus makanan untuk pesta ulang tahun. Rasanya benar-benar enak, kata Tang Xiaorou. Ya, Fang Yu mengangguk. Maksudmu kamu akan datang ke pesta ulang tahun kakekku? Tang Xiaorou tidak yakin, dan bertanya lagi. Gelombang www.novelringan.com gelombang tapi aku mungkin tidak punya hadiah apapun untuk diambil, kata Fang Yu. Tidak masalah. Kakek berkata bahwa selama orang-orang datang, kamu adalah dermawan terbesar bagi keluarga Tang kami, dan kamu tidak perlu membawa hadiah ulang tahun. Tang Xiaorou sangat senang dan berkata sambil tersenyum. Melihat hubungan Fang Yu dan Tang Xiaorou begitu dekat, anak laki-laki di kelas merasa iri. Fang Yu tidak setampan mereka, dan tidak setinggi mereka, tapi dia disukai oleh Dewi Tang Xiaorou. Mengapa? Kubis yang bagus telah disapu babi. Tentu saja, mereka hanya berani mengatakan hal ini di dalam hati mereka. Bagaimanapun, orang yang telah menyinggung Fang Yu tidak akan berakhir dengan baik. Latar belakangnya sekuat Yang Su. Sejak ditampar oleh Fang Yu malam itu, dia tidak pernah bersekolah lagi. Dan Zhao Xuanger, yang juga meminta izin sehari setelah Yang Su tidak datang, dan belum kembali ke kelas. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada mereka berdua. Mereka hanya tahu bahwa Fang Yu masih aman dan sehat, dan setiap hari dia datang ke kelas untuk tidur dan membaca novel. Ini menunjukkan bahwa Fang Yu lah yang memenangkan pertempuran selama pertempuran yang tidak mereka ketahui. Daerah Huaibei, ibu kota selatan. Yang Yinzu memandangi kakak laki-lakinya yang begitu energi dan setajam pedang di depannya, matanya sedikit merah. Kakak, kamu akhirnya pergi. Yang Yinzu menyeka air mata dan berkata, dalam beberapa hari terakhir, hatinya tidak nyaman seperti terbakar api. Fang Yu, Fang Yu, Fang Yu. Dalam hati Yang Yinzu, Fang Yu telah menjadi keberadaan iblis. Dia harus membunuh Fang Yu untuk menghilangkan kebenciannya. Dengan senyuman di wajah Yang Jian, dia mengulurkan tangan dan menyentuh kepala Yang Yinzu, dan berkata, kakak, ayo pulang.
Mulai hari ini, tidak ada lagi yang bisa menindas keluarga yang kita. Kebencian saudaraku, aku akan membayarnya 10 kali lipat. Babak 60, aku adalah dewa. Nama, pemurni ki terkuat penulis, Lee Daoran. Plus matikan mengatur ulang. 1 detik untuk diingat, novel-novel indah tidak memiliki pop-up. Li Zhengrong sedang duduk di sofa kantor dengan wajah pucat. Hanya dalam 1 malam, dia menjadi lelucon di antara berbagai kekuatan bawah tanah di kota Jianghai. Mengirimkan lebih dari 40 preman, tidak bisakah berurusan dengan siswa sekolah menengah belaka? Dalam hal ini, apalagi kekuatan lain, Li Zhengrong sendiri merasa tidak bisa dipercaya dan tidak bisa diterima. Apakah semua bawahannya benar-benar ember nasi? 40 orang, tidak hanya tidak membawa kembali siswa sekolah menengah itu, mereka semua dipukuli dan dikirim ke rumah sakit. Mungkinkah siswa sekolah menengah yang mana yang merupakan Superman? Atau itu alien? Apa itu mungkin? Tapi bagaimanapun juga, semuanya sudah pasti, dan Li Zhengrong bisa dianggap sebagai kekacauan besar kali ini. Reputasinya terkena dampak negatif yang sangat besar. Li Zhengrong mulai melakukan mixing pada usia 16 tahun. Dia telah melakukan mixing selama 30 tahun. Dia tahu apa hal terpenting tentang pencampuran di jalan raya. Itu ketenaran dan wajah. Tapi sekarang, Li Zhengrong sepertinya ditampar dengan kejam. Reputasi rusak dan kehilangan muka. Ledakan. Li Zhengrong menjadi lebih marah saat memikirkannya, dan membanting meja dengan kedua tangannya. Sungguh banyak sampah. Li Zhengrong berdiri dan mondar-mandir di kantor. Dia harus menemukan cara untuk mendapatkan kembali tempat itu sekarang. Kalau tidak, jangan bicara tentang kekuatan lain, siapa bawahannya, apa pendapat mereka tentang dia. Bos bawah tanah kota Jianghai yang bermartabat bahkan tidak bisa menangani seorang siswa sekolah menengah. Kalau begitu, siapa yang masih percaya padanya, siapa yang mau bergaul dengannya? Itu harus dilakukan, menangkan kembali ketenaran dan wajah dengan cara yang kejam. Memikirkan hal ini, mata Li Zhengrong bersinar dengan tekad. Wah, kamu memaksaku. Li Zhengrong menggunakan telepon kantor untuk memanggil bawahannya yang cakap, "Ahu, masuk." "Ahu, apakah kamu sudah mengetahui detail bajingan itu?" Li Zhengrong berkata dengan mata dingin. "Sudah ketahuan, namanya Fang Yu. Dia siswa kelas 3 sekolah menengah Jianghai. Saat ini dia tinggal di komunitas Lijiang. Alamat spesifiknya belum ditemukan," jawab Ahu. "Cukup." Li Zhengrong melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Beberapa waktu yang lalu, apakah senapan yang kita beli dari pedagang asing sudah tiba?" "Sudah sampai 2 minggu lalu, totalnya ada 20, bos." Jawab Ahu. "Apakah kamu sudah menguji senjata-senjata ini?" Li Zhengrong bertanya lagi. "Sudah diuji, tidak ada masalah sama sekali." Jawab Ahu. Kilatan ganas melintas di mata Li Zhengrong, dan dia berkata, "Hari ini kamu membawa 10 elit yang bisa menggunakan senapan." Ekspresi Ahu berubah, dan dia berkata, "Bos, apakah perlu mengambil risiko sebesar itu untuk menghadapi seorang siswa? Daya tembak 10 senapan setara dengan kekuatan khusus. Risiko menggunakan senapan di tempat seperti kota sangatlah tinggi. Jika polisi mengetahuinya, konsekuensinya sangat serius. Penyelundupan senjata, penggunaan senjata api ilegal, dan pembunuhan merupakan kejahatan serius. Tidak peduli seberapa besar risikonya. Itu harus dilakukan." Li Zhengrong berkata dengan ekspresi tegas di matanya. Dia tidak punya cara lain. Ini adalah cara terbaik untuk menebus reputasinya. Fang Yu tidak hanya bisa mati secara tragis, tapi juga bisa mengingatkan semua kekuatan. "Saya Li Zhengrong, bukan macan kertas, Anda membuat saya marah, dan begitulah akhirnya." Ahu ingin mencegahnya, tetapi melihat tatapan tajam Li Zhengrong di matanya, dia tidak berbicara lagi. Sepulang sekolah pada sore hari, Fang Yu berjalan pulang seperti biasa. Di tengah jalan, dia merasakan 2 jeep mengikutinya di belakangnya. Fang Yu menoleh ke belakang dengan santai dan melihat sekantong besar benda terbungkus kain hitam di kursi belakang salah satu jeep. Senjata api. Fang Yu sedikit mengernyit, berbelok ke depan, dan berjalan menuju gunung belakang desa Jianan. Ini adalah tempat paling terpencil di seluruh kota Jianghai, terpencil. Melakukannya di sana tidak akan menimbulkan kejutan, apalagi menyakiti hati orang yang tidak bersalah. Melihat Fang Yu melangkah semakin jauh ke tempat-tempat terpencil, Ahu di dalam mobil juga penuh kegembiraan.
besar. Dia khawatir tentang bagaimana memimpin Fang Yu keluar dari hutan belantara, tetapi dia tidak menyangka Fang Yu mengambil inisiatif untuk membantu mereka menyelesaikan masalah ini. Semakin sedikit orang yang melakukannya, semakin rendah risikonya. Segera, Fang Yu sampai di gunung belakang, sebuah area terbuka tidak jauh dari kebun sayur. Dia berbalik dan menunggu dengan tenang kedatangan dua jeep di belakang. Beberapa detik kemudian, kedua jeep itu melihat Fang Yu di depannya dan berhenti. Ahu keluar dari mobil dengan senyuman dingin di wajahnya, dan berkata, "Sepertinya kamu masih menemukan kami, tapi sayangnya sudah terlambat. Di tempat ini, para dewa tidak bisa menyelamatkanmu." Fang Yu tersenyum tipis dan berkata, "Saya tidak membutuhkan siapapun untuk menyelamatkan saya, karena bagi Anda, saya adalah dewa." Penampilan tadi malam benar-benar mengejutkan kami, tapi, Ahu tertawa bercanda dan melanjutkan, "Sekarang kamu menghadapi 10 senapan, aku tidak tahu kenapa kamu begitu percaya diri." Saat ini, semua pria bersenjata di dalam jeep keluar dari mobil sambil memegang senapan otomatis hitam di tangan mereka. Ini dibeli oleh Li Zhengrong dengan harga tinggi dari pedagang asing. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam pertarungan antar kekuatan. "Nak, marahlah bos kita Li, ini akhirnya." Ahu tersenyum kejam dan berkata, "Kamu tidak membutuhkan begitu banyak senjata untuk membunuhmu, tapi bos Li meminta kami untuk menghajarmu hingga menjadi sarang lebah, jadi." Petik 2. Kamu punya banyak kata. Fang Yu berkata dengan ringan, dan berjalan menuju Ahu pada saat yang bersamaan. Wajah Ahu sedikit berubah, dan dia segera memberi isyarat. Kedua pria bersenjata di belakangnya segera mengangkat senjatanya dan mengarahkannya ke Fang Yu, yang sedang berjalan ke arah mereka. Di kehidupan selanjutnya, ingatlah untuk tidak memprovokasi bos kita Li lagi. Ucap Ahu dingin sambil melambaikan tangannya ke depan. Bum bum. Kedua pria bersenjata di belakangnya segera menarik pelatuknya dan serangkaian peluru ditembakkan ke arah Fang Yu. Pada jarak ini, manusia normal tidak mempunyai ruang untuk menghindar. Fang Yu mengangkat tangan kirinya, telapak tangan ke depan, menghadap ke arah peluru. Nafas merah samar keluar dari telapak tangan Fang Yu. Peluru dengan kecepatan tembak yang sangat cepat itu langsung berhenti di depan telapak tangan Fang Yu dan melayang di udara. Ketika Ahu dan 10 pria bersenjata melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah drastis, dan mereka hanya merasakan rambut mereka berdiri. Trik macam apa ini? Kok pelurunya melayang di udara? Fang Yu berdiri di sana dengan senyum tipis di wajahnya. Ahu kembali sadar dulu dan berteriak, "Cepat tembak, semuanya akan menembak bersama." 10 pria bersenjata itu bereaksi, buru-buru melangkah maju, dan menekan pelatuknya lagi ke arah Fang Yu. Kali ini, mereka langsung menembakkan semua peluru yang ada di magasin. Bum bum, suara tembakan keras bergema di pegunungan dan hutan. Membaca Kan Su Cem. Setelah beberapa saat, kapasitas magasin senapan di tangan 10 pria bersenjata itu dikosongkan. Namun, Fang Yu masih berdiri di tempatnya. Di depannya, ratusan peluru senapan otomatis berwarna coklat tembaga melayang. Saat ini, Ahu dan 10 pria bersenjata itu tampak ketakutan, mulut mereka terbuka, dan mereka tidak dapat berbicara. Pemandangan di depan mereka membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana peluru-peluru itu bisa tetap berada di udara? Aku sudah mengatakan itu sebelum kamu, aku adalah dewa. Fang Yu berkata dengan tenang. Mendengar suara Fang Yu, Ahu hanya merasakan roh gelisah di sekujur tubuhnya dan terbangun. Dia pernah mendengar bahwa ada sekelompok orang di dunia yang bisa menguasai hantu dan dewa semacam ini. Itulah ahli seni bela diri. Mungkinkah Fang Yu di depannya adalah ahli seni bela diri? Anda harus melarikan diri. Setelah melarikan diri kembali, Anda harus memberitahu bos bahwa Fang Yu ini adalah ahli seni bela diri. Hampir saat Ahu berbalik dan ingin melarikan diri, Fang Yu mencondongkan telapak tangannya ke depan. Peluru yang melayang di udara menembaki kelompok Ahu dengan kecepatan ekstrim. Puff-puff. Suara peluru dingin yang menembus daging terdengar, disertai dengan jeritan. Hanya dalam beberapa detik, Ahu dan 10 pria bersenjata itu semuanya jatuh ke tanah. Ada lebih dari 20 lubang peluru di tubuhnya, dan aliran darah terus mengalir. Tidak ada seorang pun yang selamat. Dan bukan peluru orang lain yang menembak mereka ke sarang lebah, melainkan peluru yang ditembakkan sendiri.
Fang Yu memandangi tumpukan mayat di depannya tanpa jejak gelombang. Dia melangkah maju, mengeluarkan ponsel dari saku Ahu, dan menelepon polisi. Saya ingin melapor ke polisi. Ada penembakan di belakang gunung desa Jianan.